coba baca kitab Alkitab LHI 2011. Konsisten dengan omongan Anda. Konsisten dengan mengatakan, Anda mengatakan kamu ingat, di dalam, sedangkan di sini tujuan kita berbicara untuk mengkomparasikan bahwa Yesus di sini adalah orang yang sama dengan Isa. Kita di sini makanya kita menelusuri dari keturunan. Nah, sedangkan di sini berarti di sini ada kesepakatan bahwa Isa dan Yesus ini adalah orang yang sama. Oke? Nah, di sini Bang Mualla Center mengatakan bahwa Yesus adalah hasil dari persinahan. Dengan secara tidak langsung dia mengatakan bahwa Isa adalah hasil persinahan juga. Karena kesepakatan kita di sini adalah mengatakan bahwa mencari perbedaan dari kedua kitab ini dengan kedua objek yang kedua orang ini dengan orang yang sama. Isa sebagai Yesus, Yesus sebagai Isa, gitu. Anda sekarang menghujat Isa atau bagaimana? Coba Anda jelaskan statement Anda tadi itu. Kita mencari perbedaan di dalam dua Al-Quran ini, dua kitab ini. Makanya itu kan tadi awal. Hey. Dengan berarti kita menempatkan Isa dan Yesus adalah orang yang sama. Iya sama, makanya kenapa saya Anda mengatakan kenapa informasi yang salah. Dalam kitab suci memberikan informasi salah, maka akan menjadi penyesatan. Di mana? Akan menjadi sebuah penyesatan bagi orang yang mengimaninya. Ayat Alkitab. Mualaf, kau sebutkan ayat mana yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak hasil sinan? Dari siapa? Loh, tunjukkan Anda tunjukkan dari silsilahnya. Saya bisa tunjukkan dan itu runutannya panjang. Iya, itu Anda membuat kesimpulan. Berarti itu Anda membuat kesimpulan. Sedangkan tadi Anda bernarasi dari silsilah ini kita tidak usah berdebatkan tentang keturunan ini silsilah lagi. Anda membuat narasi seperti itu. Tapi di silsilah yang fitnah siapa? Dia yang memfitnah. Maka kalian akan lengkap dengan sendirinya. Kalau kalian berani membahas silsilah, maka kalian akan dipermalukan oleh isi kitab Anda sendiri. Kristen akan dipermalukan dengan isi kitabnya sendiri. Jika sebuah kitab memberi informasi salah, maka akan menjadi sebuah penyesatan. Yang mengimani pun oleh karenanya. Ini jelas. Anda lihat ini, di sini orang yang menjadi saksi di sini hanya sekarang sisa tinggal Bunda, ini Bukit Permanen. Dia menjadi saksi sekarang awal pembicaraan kita. Kita di sini kita berbicara dua kitab yang ditujukan kepada satu orang ini, Yesus atau Isa. Maka dari itu saya kan tadi sudah bilang kita mulai berlari, makanya kita mulai bernarasi, mulai dari keturunan. Nah, di sini Anda mengatakan Isa atau Yesus itu adalah hasil dari persinahan. Anda mengakui itu. Loh, mulai kecil-kecil Anda mengakui. Anda puasa tidak? Kenapa Anda mau menyangkal? Anda puasa tidak? Kenapa Anda menyangkal perkataan Anda? Anda menyangkal. Kenapa Anda menyangkal? Kenapa Anda menyangkal perkataan Anda? Kenapa Anda menyangkal perkataan Anda? Kenapa Anda menyangkal perkataan Anda? Ya, ayo kita lanjutkan. Iya. Ganti-gantian ngomongnya. Berarti Anda setuju bahwa berarti Anda setelah itu saya ngomong. Oke, silakan. Berarti Anda setuju bahwa Isa itu adalah hasil dari persinahan. Dijawab. Tunggu dulu, saya menyapa saudara saya dulu. Dijawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, akhi. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Bang Suma ini tiba-tiba hadir. Saya terkejut, serius. Saya terkejut. Nggak sadar kalau Bang Suma ada muncul. Ya, lanjut. Ya. Silakan Anda ngomong sepuas-puasnya. Jelaskan detail-detailnya. Nanti saya akan sambil saya mencarikan datanya. Oke, silakan. Dia sudah tidak dipotong-potong. Iya. Puas-puasnya. Berarti di sini Anda tadi berdasarkan statement Anda mengatakan bahwa Yesus adalah hasil persinahan karena konteks kita berbicara di sini adalah membicarakan dua kitab
yang mengarah kepada satu pribadi ini, Yesus atau Isa. Nah, Anda bernarasi bahwa Isa atau Yesus ini adalah hasil dari hasil perzinahan. Dengan demikian, saya mengatakan, tunggu dulu Eser. Hei, anak bapak, Ya. kamu bisa diam kan? Kamu Bisa kan? diam dulu. Kamu dari tadi cukup banyak ngomong, diam. Diam Ini ya. dia ada kasih waktu saya untuk Bang berbicara. Mualaf ini menyampaikan, Dia ada kasih diam waktu saya untuk dulu, berbicara. diam. Kau diam, Kamu dari tadi, Kau yang diam. Dia kasih Diam kasih dulu, waktu saya diam untuk dulu. berbicara. Kau yang diam. Kamu itu Dia nggak ada sementara kasih menuduh waktu. orang, Eser. Nih, Kamu itu udah menuduh orang. Bukan nuduh, Bang Suma. Kamu tadi ini dia udah ada- menuduh orang. Bang Suma. Tadi Bang Mualaf kasih waktu saya untuk berbicara atau bagaimana? Dengar Ya, dulu, bagusnya makanya diatur dengar dulu, timer sih. dengar dulu. Anak bata, diam. Anak bata, biarkan dia bicara. Saya di Atur sini lagi timer berbicara. bagus. Tadi dia kasih Biar Siapa yang puas bisa bikin masing-masing. timer? Siapa bisa bikin timer? Biar saya turunkan. Turun dia. Siapa yang bisa bikin timer? Ikut kita berbicara bahwa dua Alkitab ini merujuk kepada orang yang sama, gitu. Anak Batak tadi kau baru naik, tadi anak tidak paham. Nih saksinya di sini ada blokir permanen sini. Gitu. Aku saksi. Iya. Aduh. Kan iya kan? Sebelum Aku tadi kita kan tidur. Aku tadi tidur. enggak. Tadi sampai berbicara sampai yang terpental rungkat itu sampai Umi ada sementara naik motor Harley Davidson kok apa? Rajin. Gitu. Jadi konteks kita berbicara sini adalah menempatkan kedua kitab ini berbicara tentang orang yang sama, gitu. Mencari perbandingan. Nah, kita mulai beranjak dari silsilah gitu. Nah, setelah masuk sini, Bang Mualaf masuk membawa narasi bahwa Yesus adalah seorang hasil dari sebuah perzinahan. Saya bertanya, di dalilnya di mana, di kitab mana? Karena pernyataan ini secara tidak langsung menegaskan bahwa Isa adalah hasil dari perzinahan juga, gitu. Udah Karena ya, Bang- Eser ya. Udah Eser ya. Ini yang ngomong siapa ini? Iya, enggak, biar saya yang nyampaikan dulu. Turun, kasur ini anak Batak nih. Biar kok kamu kok gini, kamu udah dia cukup lagi menuduh kasih- orang, Eser. Bukan Kamu sudah nuduh. cukup menuduh orang, Bukan Eser. nuduh, Tunggu bukan dulu. nuduh. Dia sendiri yang Tunggu dulu, ngomong. biar saya sampaikan dulu. Biar saya Udah, sampaikan. turunin dia nih. Sudah tidak ada awal diam, Di sini Iya, ada iya. host, nggak usah ngatur-ngatur seperti itu, Eser. Di sini ada host ya. Gini, iya. Maksudnya Nggak gini, usah ngatur Eser. seperti itu. saya menyampaikan apa yang dia sampaikan. Eser, Nah, itu saya tunggu bilang, dulu. Dari tadi saya kamu mulai- sudah melakukan penuduhan. Penuduhan mana? Penuduhan mana? Saya menyampaikan apa yang dia Loh. sampaikan oleh Bang Mualaf Oke, ini. kita kupas ya. Siapa yang menuduh ya? Iya. Nah. Kita kupas mau nggak? Nah, kupas sudah. Oke, gini, Bang Mualaf Musa ini menyampaikan bahwasanya justru kitabmu lah yang menyampaikan tuduhan itu menjadi sebuah anak dari keturunan penjinahan. Kenapa? Karena kamu membawa garis keturunan dari Daud. Iya, karena kita beranjak dari kedua kitab ini menempatkan satu orang ini sebagai pembicaraan kita. Nah, Dengar dulu. Jadi apakah kami Lihat. kesimpulan dari kitabmu dengan kesimpulan kami sama? Justru beda. Gini, Justru beda. makanya anda itu tidak tahu apa itu karena dia membuat asumsi itu. Sedangkan saya bertanya tentang ayat di mana bahwa dia mengatakan bahwa Oke, dia kita tanya dulu Bang Mualaf. Kita tanya dulu Bang Mualaf. Bang Mualaf, benar tidak saya sampaikan dia Bang Mualaf? berasumsi berdasarkan penuturan Bang dari Mualaf, silsilah benar itu. tidak yang saya sampaikan, Bang Tadi Mualaf? sudah sampaikan, Mualaf tadi sudah sampaikan. Dia berasumsi dari dasar silsilah itu putus turunan, gitu kan, Bang Mualaf? Betul tidak, Bang Mualaf? Sudah kan ngomongnya belum? Bukan. Maksudnya tadi kan yang anda mengatakan bahwa ini Yesus adalah hasil dari buah perzinahan berdasarkan dari silsilah itu kan? Kalau menurut seperti yang saya bilang di atas. Iya, berdasarkan silsilah kan? Berdasarkan silsilah. Diamlah Esther, biar dijawab. Diam kau. Menurut Lanjut, Bible, ya, menurut Bible, ini yang saya kata nih, menurut Bible itu putus sampai ke Daud oleh karena tidak ada pernikahan sah.
Gitu loh. Ada dari salah satu nenek moyang Pipit itu betul kan? hamil di luar Berarti nikah. sudah paham kan? Berarti saya menjelaskan kembali berdasarkan asumsi dia dari penelusuran keturunan itu silsilah itu kan? Sama tidak? Itu kan kesilsilah darimu. Loh itu kan kesimpulan yang dibuat mualaf kan? Loh, makanya kami menyimpulkan bahwasanya kitabmu itu menuduh saya menuduh dia. Yesus atau di mana? Isa itu adalah anak dari keturunan haram. Anak Batak, kau sekolah tidak? Anda menuduh saya bahwa saya menuduh Bang Mualaf Center, ya kan? Nah, saya menjelaskan kembali tadi itu apa yang disampaikan dia. Nah, tuduhan yang Anda sampaikan ditujukan kepada saya itu di mana? Hah? Oke, kita tanya dulu Bang Mualaf. Menyampaikan apa yang disampaikan diam dulu, Eser. Diam dulu. Makanya turunkan dia nih. Tidak diam dulu, Eser. Diam. Bang Mualaf, sampaikan ulang dulu penyampaian Bang Mualaf. Makanya dengar kau. Dengarkan. Yang Kristen jangan langsung marah makanya ketika berdiskusi itu. Gini, dia ketika minta penjelasan. Saya menuduh Bang Mualaf. Sedangkan yang saya sampaikan itu adalah kutipan dari Bang Mualaf sendiri. Itu bercermin dari keturunan. Nah, tuduhan Anda yang ditujukan kepada saya ini dasarnya kemana? Eser, diam dulu. Bukan dia ini. Tidak tahu. Eser, kamu diam dulu. Dijawab. Bertanya kembali kepada Uni Mualaf Center. Diam dulu, Eser. Sedangkan Mualaf Center tadi ngomong jelas. Diam dulu. Bang Mualaf ngomong bawah tidak? Bang Mualaf. Ya, Abang merasa tertuduh tidak? ya kalau Kristen tidak menuduh bukan Kristen namanya. Memang begitu. Nah, berarti kamu sudah menuduh Bang Mualaf tadi. Saya tuduh kau di mana? Tadi yang saya sampaikan itu pembicaraan Anda, perkataan Anda sendiri. Saya berasumsi, bukan asumsi, itu berdasarkan ayat yang ada. Ayat di mana? Tamar itu siapa? Tamar keturunan gini. Ayat yang mendukung menyatakan bahwa Yesus adalah silakan Aki Zuma langsung hafal itu. Oke, silakan Aki. Gini. Sama Dewa aja Bang Juma, biarin sama Dewa aja. Dewa pengen tahu coba keilmuan orang ini. Silakan. Sekarang Dewa pengen tahu dari Pak Eser, sebutkan silsilah Yesus sampai ke Daud. Coba sebutkan dulu. Oh, mau silsilah? Tunggu deh. Iya. Oke. Ya. Silakan. Nanti kita bakal ketemu nanti apakah benar Yesus itu adalah keturunan penjina. Lah, googling masih bagus gua nggak usah googling gua sama ini. Bukan googling, ini ada dalam data saya di dalam HP ini. Saya bukan bisa open cam, saya satu detik loh, bro. Silakan. Saya harus lihat habis baru kembali lagi ke TikTok, lihat habis baca habis tunjukkan lagi gitu kan. Mendingan gua pribadi hafal. Silakan. Tapi ternyata ente tidak bisa apa-apa, cuma bawa air liur doang ke sini ya. Ini Bang Dewa, dari tadi sudah saya tanyakan. Dia kan membawa Matius 1 bahwasanya Yesus itu adalah keturunan Daud. Nah, Daud ini anak Batak. Oh, ini nggak bisa diajak diskusi, Bang. Nggak bisa diajak diskusi. Bunda. Bukan. Nggak bisa ini. Yang bawa Matius 1 itu saya tidak mengeluarkan Matius 1. Saya membawa Timotius Bang Batak. Timotius, bukan Matius 1. Saya tidak mengeluarkan Timotius, tidak mengatakan Matius. Terusin Bang Juma, takut patah puasanya. Bunda. Nggak bagus ini mulutnya. Turunin dia nih. Ngatur ente. Bukan, turunin dia. Saya dulu, prolog dulu saya. Saya tidak membawa Matius dulu, sambil Anda mencari data. Saya tidak membawa Matius 1. Tiba-tiba dituduhkan kepada saya membawa Matius 1. Woi, Bang. Aduh. Boleh saya ya? Sakit saya, sakit. Saya yang tidak berpuasa, tapi seolah-olah saya yang batal, gitu. Iya, karena saya. Iya. Lu puasa. Betul, maksud gini, saya Bismillahirrahmanirrahim. Belajar menempatkan diri sebagai anak Batak. Seolah saya dengan menyebut puasa. nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sabar. Amin. Ya, di Al-Quran itu datang menjelaskan tentang keadaan nabi-nabi terdahulu.
Wa ma yatihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan setiap kali seorang nabi datang kepada mereka, mereka selalu saja memperolok-olokkan. Dan ini juga dialami oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau ada yang mengatakan hari ini di dalam kitab saudara dituliskan bahwa beliau berasal dari keturunan pesina, itu tidak bisa kita sangkal. Karena data akuratnya memang tertera di dalam kitab saudara. Secara runut, secara sistematis itu dapat kita olah dan kita sampaikan dengan baik. Jadi kalau kita berbicara hari ini di dalam kitab saudara Yesus disebut sebagai keturunan dari pesina, itu kita tidak bisa ngelak. Karena itu fakta tertulis, terdata, dan masih ada sampai sekarang di kitab saudara. Itulah makanya Al-Quran itu datang untuk kemudian menjelaskan kemudian. Qala innama ana rasulu rabbiki li'ahabilaki gulaman zakiyah. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu tentang lahirnya seorang manusia suci, yaitu Isa alaihissalam. Ini Al-Quran, Bung. Jadi tidak ada celah di sana. Tapi ketika kita berbicara mengenai kitab saudara, mohon maaf, kita harus menutup mata untuk membaca itu. Kita harus banyak-banyak istighfar untuk membaca kitab saudara. Seperti itu, saudaraku. Jadi saudara harus dengan lapang dada, suka tidak suka, ikhlas ataupun tidak, mengakui bahwa di dalam kitabnya memang diceritakan Yesus itu secara runut keturunan pesina. Berasal dari keturunan pesina gitu. Gitu, Bang. Silakan. Amin. Silakan. Iya, diaminkan. Mantap. Lanjut. Saya amin saja. Nih. Iya, lanjut. Bang Muala sudah dapat jawaban belum? Sudah temukan jawaban belum? Kalau belum, ya sambil cari-cari. Ya ini tadi kan yang pemutusan hubungan tuh dari si Tamar tuh, tuh. Tamar adalah ini anaknya siapa? Apa masalahnya ini, Bang? Enggak. Tadi kan putus. Ini silsilah Yesus itu kan putus dari Tamar tuh. Kan tadi kan Bang Mualaf mengatakan tuh, bahwa Yesus adalah hasil persinahan. Itu kan salah satu, kalau dia mau menurut kembali dari silsilah Yesus itu sampai kepada Tamar tuh. Tamar itu anaknya siapa? Tamar ini jelas ya. Enggak. Bang Mualaf. Bukan saya. Tadi kan Bang Mualaf yang tadi bawa narasi ini. Tamar ini adalah anak dari Tamar ini mantan menantu Daud. Nah, mantan menantu Daud. Pokoknya di situ ketika tengah malam mereka bersetubuh. Bang, baca dulu. Gini. Baca dulu tentang Tamar tuh. Cari tahu tentang Tamar dulu. Tamar, saya yang jelaskan boleh. Jangan, boleh Bang. Jangan berasumsi Bang. Jadi Tamar itu anak seorang raja Gesur. Nama bapaknya adalah Talmai. Nama ibunya adalah Maka. Ya, ia adalah putri Salom. Itu jelas itu. Lanjut. Ya. Sudah? Betul sekali. Oke. Jadi Bang Mualaf sudah terjawab ya Bang Mualaf ya? Oke. Jangan begini. Jangan berasumsi memutuskan suatu tali ini hasil persinahan itu dari Tamar gitu. Ya. Iya. Ya. Sedangkan garis keturunan kayak gini, Tamar gini. Tamar itu laki-laki atau perempuan? Tamar itu laki-laki atau perempuan? Iya, mau laki-laki mau dia perempuan. Jawab dulu. Kalau Anda berasumsi, Anda mengeluarkan statement, tapi Anda tidak mempertanggungjawabkan statement Anda. Tamar itu perempuan lah. Iya, makanya saya tanya kepada Bang Mualaf ini. Dia ini kan seolah-olah kan hasil persinahan, berarti kan pencatatan. Biasa kan kalau Yahudi itu kan garis keturunan kan dihitung kan laki-laki kan, Bang Suma, ya kan? Setuju dong? Ya enggak? Nah, sedangkan Tamar adalah perempuan, istri dari Yehuda. Kenapa? Ini Mualaf ini. Tamar adalah perempuan atau laki? Dari perempuan. Oh, sudah yakin kan? Tamar adalah perempuan kan? Nah, yang ditulis dalam keturunan Daud itu siapa? Anak Daud yang ditulis dalam ini keturunan Daud itu siapa?
Oh, enggak gitu cara Yang turun sampai Silakan. kepada Yesus. Orang mau ngomong, Anda ngomong aja. Justru saya mendikte Anda supaya Begini, makanya supaya justru saya loh, Anda ini jangan berbicara seolah-olah Anda pakar. dari keturunan Tadi menjelaskan siapa ini Esther ke nih. siapa, Siapa? turunan Ini siapa ke siapa, kalau di tengah-tengahnya ada seorang pezina dan dia Tamar. melahirkan anak, Untuk maka menjelaskan Tamar terkutuk. saja, Anda sudah belepotan gitu loh. Makanya orang ngomong didengarkan. Bukan. Ketika Saya bertanya segini. Justru jawaban itu dibenarkan oleh Bang Suma, bukan Anda yang membenarkan jawaban itu. Bacakan aja dulu, Abang. Iya, ini. Bacakan aja dulu. Silsilah Yesus di Matius 1 itu kan jelas tuh. Tamar juga disebutkan di sana, Bang. Apa Iya. masalahnya, Ruben? Gini, Tamar itu perempuan atau laki-laki? Yang disebutkan di situ kan adalah laki-laki. Bang. Tamar itu aku, Tamara Tamara Blesensky dapat 2. Nih, Jelaskan disebutkan Matius 1 Bang, nomor 3 itu kan ada tuh. anak Daud yang ditulis dirunut sampai kepada ini. Iya, kan disebut Tamar juga Iya. disebut. Coba Anda lihat di nomor 3 Matius 1, ada nggak nama Tamar disebutkan? Disebutkan, Bang. Kok hilang suaranya? Lagi googling dia. Oh, lihat. Kan Bang. Dia Saya lagi kan nyari data- data. Baca Nyari Matius data. buka 1. data saya, buka data. Saya mau buka data. Definisi saya kan 1. Matius 1 Saya mau aja buka dibaca, data. Bang, Mau supaya bela- ngerti. Iya. Matius 1 ada nama Tamar kan? Iya. Nah, udah selesai berarti. Masalahnya? Den Rakatuak. Meledak. Den Rakatuak. Kan ada nama Tamar disebutkan. Yehuda memperanakan Peres, Zera dari Tamar. Nah, Peres lagi memperanakan, begitu seterusnya sampai kepada Daud. Masalahnya di mana itu? Gini, saya kan lagi mau buka nih data saya nih. Mau belajar atau mau buka? Dia dari silsilah aja kemungkinan nggak tahu itu Bang. Yakob Yehuda ke Peres ke Hezron ke Ram ke Aminadab, terus Aminadab ke Nahason, dia nggak tahu, ke Salmon, ke Boas, nggak tahu dia, kemungkinan itu Dewa Jamin itu. Sampai Nanti kepada bom-bom. Ke Yekonya ini mati kutu juga nanti Bang. Di Yekonya ini. Yekonya. Dia tahu, dia cuma tahu kalau aku janda, udah gitu aja. Tapi keren ini si Eser ini Bang, kemarin dia menyatakan seperti ini. Ada nggak teman-teman Muslim yang kena AIDS? Saya sembuhkan katanya dengan menyebut nama Yesus. Luar biasa ini si Eser. Hebat Dewas ya. Biadang suruh ke Afrika aja sana berangkat. Banyak yang kena AIDS di sana. Enggak, saya cari di sini aja Bang. Saya cari di sini. Oh, Sumpah, cari di serius. situ. Ke puncak bisa nggak Bang ke Serius. sini Bang? Saya anter Bang ke puncak. Bisa nggak? Kalau dia Ke mau Bogor? datang, dia mau cari kesembuhan kan datang sini. Di mana? Abang posisi di mana Bang? NTT. Oh di NTT Nusa Tenggara Timur. Kena Bang AIDS ya? Ezer. Yang punya AIDS silakan ke Bang Ezer ya. Bang Ezer, Anda tahu Ya. tidak? Ada 2 kitab di luar kitab Kristen itu yang berbicara tentang Yesus. Al-Quran dan juga Talmud. Bang. Bang. Iya, Kenapa lagi? Maksudnya kenapa? Kalau dalam Alkitab saya kenapa ini berbicara tentang Yesus lagi kurang kah? Saya tidak memperdulikan Alkitab nama Yesus yang ada dalam Alkitab lain. Yang saya fokuskan Enggak, ada dalam maksudnya Alkitab gini saya, loh. gitu. Begini saudaraku, kita ini kan Iya. hidup jauh ribuan tahun dari oknum yang kita sedang cerita. Sementara orang Yahudi Yesus. Oke, ya. Itu kan yang perlu, bagaimana kemudian kitabnya mereka, kitab-kitab tafsir mereka berbicara tentang oknum ini. Anda sadar tidak kalau disebut sebagai Abu Dasarah, disebut sebagai Abde Elilim, disebut sebagai Edom, Basar Fedar, Goim dan seterusnya. Itu penamaan. Enggak, itu penamaan orang Yahudi yang sekampung dengan Yesus terhadap Yesus dan terhadap Kristen.
Gitu Bukan, loh, Bang. saya gini, saya mau menunjukkan di kuasa namanya saja. Lalu Namanya kemudian saja. sabar. Saya hanya mau menunjukkan namanya saja 30 sudah detik. berkuasa. Serius. 30 Gini, detik. namanya saja gini. Iya, Anda kan iya. mau kan gini, saya tahu arah Iya, arah silakan, kamu. silakan. Maksudnya gini, yang saya mau tunjukkan di situ adalah namanya. Baru namanya saja, belum orangnya, baru namanya. Sudah berkuasa gitu. Bentar dulu makanya saya ya, mau aku tunjukkan, promosi gitu. dulu ya. Yang 531 orang, jangan lupa saksikan juga YouTube saya Mualaf Permane TV. Suaraku gak ada. Jadi Iya. ini disiarkan juga secara langsung di Jadi- YouTube saya Mualaf Permane TV. Oke, lanjut. Iya, teman-teman yang ada di Zulkifli M. Abbas, tolong di-subscribe channel saudari kita. Nggak usah dipromi, udah terkenal, gak usah dipromosikan, udah Oh, terkenal. udah terkenal. Ya udah, kalau Seharusnya begitu channel seharusnya channel tuh Punggawa Zuma. dibuat channel juga harus sama seperti nama di TikTok supaya orang jangan nyasar gitu. Oke. Sekarang Jadi coba mulai gitu. Anda promosikan nama Yesus itu kuasa seperti apa yang Anda maksud. Orang ini tidak dia memotong-motong supaya tidak supaya tidak ketahuan. Memotong-motong. Ini saya lagi berbicara sama Zuma. Ya, coba nama Yesus. Justru Coba. Anda itu, justru Anda itu, yang tadi pertanyaan saya itu belum dijawab, belum ditemukan jawaban tuh. Ini kan sudah Gitu. kasih tahu bahwasanya Yehuda mempunyai menantu yang namanya Tamar. Nah, setelah Tamar itu bercerai, ya itu ditiduri oleh Yehuda. Nah, lahirlah itu ditiduri tanpa ada prosesi pernikahan, dan itu mantan menantunya yang dimana di dalam Islam maupun di dalam Yahudi itu haram untuk dinikahi. Mau bagaimanapun dia anaknya, gitu loh. Maka disitulah putus silsilah Yesus sampai ke Daud oleh karena tidak ada akad. Itu loh maksudnya, tidak ada akad pernikahan, tidak ada prosesi pernikahan. Itu yang dimaksud. Mananya ini? Aduh, menjadi Kristen memang wajib bodoh sampai mati, dan syarat menjadi gila itu mesti harus jadi seorang Kristen. Oh, itu ibaratnya kayak gini. Maksudnya itu ceritanya kayak mirip-mirip anak angkat yang Nama Yesus Bapak, tadi maha kuasanya nama Yesus tadi, Bang. Menikahi anak mantu gitu ya. Bang, nama Yesus kuasanya tadi itu yang mana, Bang? Jangan lari-lari kau, Ser. Loh, ini kan membandingkan. Bang. Iya, jangan lari-lari, fokus ke silsilah aja lah. Gini. Ke Maksudnya itu silsilah, ayo. itu ceritanya kayak sama ini, berarti ya kan gini. Saya Ya tidak sama dengan keledai, Bang. Bang Eser. Ini Sama yang sama modern. keledai. Ini Keledai. saya mau jawab yang mana, tinggal mana ini. Silsilah aja, Bang. Silsilah aja dulu. Silsilah ini. aja, Ser. Jangan cerita kemana-mana. Silsilah. Abraham memperanakan Ishak memperanakan Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Itu yang 12 anak Yakub kan. Nah, dan Yehuda ini memperanakan Peres. Setelah nikah dengan Tamar. Setelah bersetubuh dengan Tamar. Ikut nggak namanya di Matius 3 itu sebagai silsilah Yesus? Ikut nggak? Iya kan sebagai istri kan, tapi kan dituliskan di sini kan dia anak Yehuda. Iya, maksud saya, Gini. Tadi kan saya kan merujuk nih Runo tuh. Yang ditulis silsilah itu kan berdasarkan dari keturunan laki-laki kan, bukan perempuan kan. Bukan begitu cara belajarnya. Bunda, tunggu dulu Bunda. Coba baca nomor 3-nya aja dulu, Bang. Iya, Maka Yehuda dengan Tamar. Jangan gitu. Yehuda dengan Tamar. Coba dibaca. Yehuda dengan Tamar. Dibaca dong, Bang. Nanti googling, Bang. Ya Allah ya Karim. Sabar. Buka. Kalau googling pasti nih jeda gitu, atau googling atau buka data begitu pasti jeda. Iya kan? Nah, Iya. Makanya Yehuda memperanakan. Kalau berdebat itu jangan pakai emosi dulu. Cermati dulu perkataan lawan debat. Itu jangan terus mengganggu. Saksikan juga YouTube saya Mualaf Permane TV. Ya teman-teman, ini disiarkan juga secara langsung di YouTube saya Mualaf Permane TV. Ini berisik nih, Bunda.
Diam. Ih, ini berisik aja. Ayo. Disebut dah. Coba dibacakan Matius 1 nomor 3, Bang. Silakan. Ya, ini nomor yang saya baca nih. Saya baca yang sekarang nih. Oke. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Bukan begitu cara membacanya. Jangan dipleset-plesetkan data kitabnya. Di mana? Coba. Kalau yang versi yang dipakai oleh Bang Suma apa? Iya, coba. Jadi dari kitab Sabda. Ini kata lainnya. ayat 3. Yesus memperanakan. Yesus memperanakan. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar gitu kan. Ya. Nah, Tamar ini apanya? Oke. Tamar ini apanya? Gini, maksudnya yang saya bingung itu cara bacanya maksudnya yang bagaimana gitu. Ini Tamar ini memperanakkan kemudian Peres, ya toh? Nah, yang saya tanya, Tamar ini siapa bagi Yehuda? Yesus memperanakan. Bang, maksudnya saya gini. Tamar ini apanya Yehuda? Ya, Istri Isa atau bukan? Kita telusur dulu siapa itu Tamar. Tamar ini adalah siapa? Tamar itu menantunya loh. Hah? Menantu Yahudi. Menantunya itu dinikahi. Oh, gitu. Istri. Iya, coba Anda baca di Kejadian 38 nomor 13 sampai nomor 29. Jelas di situ. Jadi Tamar ini ya adalah menantu dari Yehuda yang disinahi. Lalu lahirlah Paris atau Peres. Kita kan bisa telusuri, Bang. Bukan berapa tadi kejadian keluaran Kejadian 38. Gitu cara belajarnya supaya apa yang dikatakan oleh guru saya tadi Ahimu Alab Musa itu tidak menjadi fitnah. Ini sih sebenarnya bahasan berat Bang ya. Dia sendiri belum baca kitabnya. Bukan. Jadi ini ibaratnya buang waktu Bang. Kecuali kalau dia menguasai temanya. Dia aja tidak tahu itu dari Peres terus siapa, dari itu terus siapa, nggak akan tahu, dijamin sama dewa itu. Berat ini kan? Bang Eser. Iya, maksudnya untuk ke Bang Eser itu berat. Loh, gampang-gampang. Kita ini dibuka ini terjemahan Indonesia, nggak seperti Quran yang bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi kita harus bahasa Inggris Bang. Bahasa Inggris. Ini terjemahan terbuka, kitab ini terbuka bahasa Indonesia. Silakan dibaca. Tidak menutup siapapun dari golongan mana, kalangan mana, silakan baca. Tidak tertutup. Gitu ya, ya udah, coba dari Yehuda siapa? Dari Yehuda terus siapa? Yehuda melihat anak perempuan karena masih dibaca. Meledak. Oh, jadi anak sulung dari istri dari suami dari Tamar ini yang adalah anak dari Yehuda ini meninggal karena jahat di mata Tuhan, gitu. Jadi dia mengambil Tamar sebagai istri. Menurut saya sah-sah saja karena suaminya sudah meninggal. Nah, berbeda dengan anak angkat yang masih memiliki istri sah. Begitu lihat terus nanti itu dijawab Bang, itu mudah. Itu mudah untuk dijawab ya. Menantu maksudnya kan gampang itu. Jadi seimbang kan? Seimbang. Ini terjawab ya. Jadi anak Yehuda sini kan meninggal kan, yang nama ini anak sulungnya. Jadi di mana diceritakan bahwa sudah meninggal gitu? Di mana? Ini. Di mana tuh? Ayat 38 nih. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Berarti Tuhan, dia kan sudah meninggal. Anda baca di Kejadian 38. 38 ayat 7. Ya sampai habis itu Kejadian itu. Iya. Bukan Bang, bukan gitu cara belajarnya Bang. Kita lihat di dalam Kejadian itu dari nomor 13-nya Abang baca.
Coba dibaca, Bang. Iya kan? Berarti suaminya kan meninggal kan? Istri suaminya Tamar kan meninggal kan? Setuju nggak? Di data nomor berapa? Suami Tamar meninggal tidak? Kau yang baca, kau pula yang nanya. Kau baca dulu semuanya. Ini Bang Dewa nih, Bang Dewa tadi yang bilang saya tidak apa nih. Kan Bang Dewa kan ahli nih. Ini suami Tamar meninggal tidak? Tidak. Tidak meninggal. Oh, dengar. Suami Tamar itu bukan R yang meninggal, anak sulung daripada Yehuda, Bang. Iya, ini. Suaminya Tamar siapa? Suami Tamar siapa? Bukan. Salah Anda. Suami Tamar itu adalah Uriel, Bang. Bukan R, Bang. Nama suami Tamar itu adalah Uriel. Bisa dibaca di 2 Tawarik 15 nomor 16. Jadi kita harus berbicara penguasaan terhadap materi itu kalau mau berbicara. Nama suami Tamar itu Uriel. Anda baca di 2 Tawarik 15 nomor 16. Kejadian 38 itu bukan suaminya. Gitu loh, Bang. Bukannya ini suaminya Tamar. Di mana dituliskan di situ suami Tamar? Kan tidak ada. Karena begini. Ini yang di ayat 13 nih. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertua sedang di jalan itu menggunting bulu domba-dombanya. Mertua itu berbeda. Iya, di sini kan mendukung mertuanya. Mungkin mungkin dianggap sah karena itu adalah kesalahpahaman, karena di situ kan disangka jadi salah sasaran. Maksudnya salah sasaran bagaimana? Sedangkan status Tamar di situ kan sudah menjanda. Iya, kan di situ disangkanya pesundal lalu menghampiri. Sedangkan untuk kini hukum Taurat saja berlaku zamannya Musa. Ini zamannya siapa? Ya itu makanya baca terus. Iya, sedangkan ini saja berzamannya. Jangan itu. Kalau seandainya kalau ada di zaman saja. Bukan salah paham. Gini. Itu kan malam kejadiannya. Manusia ada. Dulu kan belum ada lampu. Jadi karena dia menutupi wajahnya Bang Musa. Kecelakaan. Saya ini berbicara karena nama Anda ini yang memegang menerima 10 hukum itu. Gitu, Bang. Naga-naga, Anda ini bagaimana? Saya membela Anda loh di sini. Anggap saja itu sebuah kecelakaan. Saya tidak perlu dibela. Saya tidak perlu dibela. Zamannya Adam dan Hawa saja. Yang situ perempuan hanya Adam. Perempuan hanya Hawa. Gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terus anak-anaknya nanti ambilnya dari mana? Gurunda, nanti hari Jumat pendetanya Bu Daemi itu yang dari Advent itu mau ngajak diskusi, pendetanya si Bu Daemi yang suka bilang say itu ke Gurunda. Oh iya. Nanti Jumat malam. Insya Allah. Ya, dilanjut. Iya. Jadi gitu, beda konteks. Tamar di sini sudah berstatus janda. Nah, sedangkan berbeda dengan yang aku dong janda. Ya, terserahlah. Mau disamakan juga baiklah, saya ikuti aja. Jangan diganggu, biar diganggu, karena ini sangat vital di dalam kekristenan. Tidak semua orang tahu. Orang Kristen itu bahasanya itu dari silsilah nenek moyangnya itu ada yang jadi pesundal. Tidak tahu dia. Pesundal itu kalau memang sudah suaminya hidup makanya baru baca terus. Dia berhubungan badan sebelum pernikahan. Tamar itu sudah berstatus ini janda. Suaminya sudah meninggal. Mau dia janda atau punya suami,
kalau dia di tepi jalan menawarkan diri pada orang lain untuk ditiduri, sundal atau bukan? Hah? Bersundal atau bukan? Kita baca dulu ya. Jangan kita langsung memponis. Iya kan? Kan surat kan tadi kan suruh saya baca dulu lah, baca lanjut dulu. Anda ini konsisten dulu dengan omongan Anda ini. Iya sudah baca. Tuh. Pokoknya nanti kalau tak salah saya di situ ada disebutkan diiming-iming dengan anak domba, mau dikasih kambing, domba, lalu bertidurlah mereka gitu. Itu Daud itu Daud dengan Berseba. Itu Daud dengan Berseba itu. Oke ya, lanjut. Jadi kita sudah buktikan bahwa memang Yesus itu berasal dari orang-orang yang melakukan persinahan. Mau tidak mau ya kita harus memahami dengan baik. Itu di kitab saudara. Karena itulah kemudian maka itulah kemudian Al-Quran datang mensucikan nama beliau. Di Al-Quran surah Maryam ayat 19 gitu. Gitu Bang, cara belajarnya gitu. Iya. Makanya Al-Quran itu menjelaskan bahwasanya setiap datang nabi kepada mereka pasti diolok-olok. Wa ma yatihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahziun. Mulai dari Abraham diolok. Gini. Berarti Isa itu bukan Abraham juga itu diolok-olok gitu. Gini, Bang Suma. Berarti berarti Isa itu juga bukan dari keturunannya Yehuda. Nabi Isa alaihissalam itu di dalam Al-Quran tidak diceritakan tentang silsilah beliau. Ya, karena jangankan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja itu tidak diceritakan silsilahnya dalam Al-Quran. Tapi ada loh tadi pengikut Bang Suma ini yang berani mau kasih tunjuk data tentang ini silsilah. Iya, kalau di situ ya, kalau tunggu dulu, kenapa motong? Saya kan belum gitu. Saya belum habis ngadu gitu. Tapi tadi kan Bang Datuk nih, ada Bang Datuk. Bang Datuk mengatakan di dalam Al-Quran itu tidak menyebutkan silsilah, tidak ada biografi gitu, latar belakang. Nah, tapi ada itu anak Medan tuh. Anak Batak bukan anak Medan. Anak Batak. Kalau di gini, kalau di Al-Quran itu dia mau tunjukin data yang menyebut, di situ menerangkan atau menyebutkan bahwa ada keturunan di situ. Sedangkan enggak. Kalau di Al-Quran Nabi Isa alaihissalam. Kalau Bang Suma sudah berbicara begini ya, saya percayalah. Berarti Bang itu anak Batak itu ngerocos aja tadi itu. Enggak, memang kita punya budaya, ada tradisi Islam yang menjelaskan tentang silsilah nabi-nabi. Makanya Al-Quran mengatakan innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim dan seterusnya. Ayat Quran itu surah Ali Imran. Itu menjelaskan tentang kaidah-kaidah itu. Nah, tapi kalau yang benar yang mana nih? Sebenarnya ada disebutkan silsilah atau tidak gitu. Bukankah sudah saya jelaskan di awal ya, Maryam itu putri Imran. Putra siapa tadi? Aduh lupa saya jadinya, jadi error juga. Putra siapa tadi ya, Akhi? Yang mana? Ayah Maryam namanya Imran ya kan? Imran putra siapa, Akhi? Nabi siapa? Nabi siapa semua? Zakaria, Saudaranya Harun. Saudaranya Harun. Ya maksudnya Maryam itu ada dari moyangnya ada yang nabi tidak? Ya Zakaria. Zakaria sama ini Maria itu satu sepupuan. Istrinya Zakaria itu kan ini Elizabeth itu kan saudara sama Maria. Nah, itu kan menurut Bible. Jangan menurut Al-Quran beda. Menurut makanya di sini kan sudah dibilang gitu makanya sedangkan itu yang jadi perdebatan. Kenapa Harun itu berada di zaman Musa. Dan itu dikonfirmasi dalam Al-Quran juga bahwa Musa dan Harun pergi ke Mesir.
Makanya diam dulu. Bagaimana saya ngomong. Maria yang ada di zamannya Harun ini? Diam dulu saya ngomong. Gantian. Tadi Anda ngomong nyerocos, saya biarkan. Giliran saya ngomong Anda potong-potong. Kenapa sih? Takut sekali. Tidak. Silakan. Diam. Iya, saya ngomong diam dulu ya. Makanya ketika di dalam Islam itu ya para nabi itu saling bersangkut paut tentang darahnya, sehingga sudah keturunan keberapapun tetap saudara. Itu di dalam Islam. Sedangkan kita jauh dengan Adam pun kita dikata bahwasanya kita cucu Adam, gimana? Nah, terus Islam itu datang untuk meluruskan isi kitab yang memberikan informasi yang salah tentang para nabi-nabi. Kan sudah saya kasih tahu begitu tadi. Anda saja yang tidak mendengarkannya, lalu saya diganggu dengan Anda handsetnya, Anda pukul-pukul, Anda sentil-sentil. Pukul di mana? Tidak pukul-pukul, Bang. Bunyi ketuk-ketuk tadi, semua mendengar kok di sini. Makanya ketika kita berdiskusi jangan mengedepankan emosi. Biarkan lawan debat Anda itu ngomong. Kalau saya tunggu dulu. Monyet. Asuh. Babi kau. Kau yang babi. Santai. Puasa. Kena peringatan. Ini puasa. Kau ini ada otak tidak? Orang tengah ngomong, Jangan lupa tap-tap layar sampai 50k ya. Teman-teman yang 614 tap-tap layar sampai 50k biar gak kena peringatan. Iya, kebiasaan dari tadi saya ngomong potong, sementara dia saya biarkan sepuas-puas hati. Itu loh. Makanya ketika berdebat itu gunakan akal, gunakan ilmu supaya tidak emosi. Ketika lawan debat itu ngomong, jangan dipotong-potong sehingga menimbulkan emosi. Karena apa? Nampak akan ketahuan bahwasanya yang memotong itu tidak mempunyai ilmu untuk menyanggah, sehingga dengan cara memotong-motong itulah biar konsentrasi lawan debatnya itu hilang, sehingga penyampaian itu tidak sampai karena kalian potong-potong. Dari tadi saya ada motong kalian ngomong, saya diam. Silakan Anda ngomong sepuas-puas, nanti gantian, kan saya bilang begitu tadi, ya kan? Maka itu dari tadi saya sampaikan bahwasanya Al-Quran itu datang untuk meluruskan apa yang menjadi informasi kepada kitab terdahulu yang sudah diselewengkan, sehingga para nabi itu dihinakan. Para nabi itu difitnah sedemikian rupa, dan cerita-cerita di dalamnya, di dalam Bible khususnya, ya, tentang bagaimana perjalanan para nabi-nabi dan orang-orang yang hidup sezaman dengan nabi itu tidak relevan pada zaman itu. Tidaklah seperti apa yang diceritakan pada Bible. Makanya Al-Quran datang bahwasanya para nabi itu maksum. Para nabi tidak mungkin berbuat dosa. Namanya juga sudah nabi. Tidaklah mungkin Allah itu mengutus seorang menjadi nabi, tapi dia perilaku itu loh maksudnya. Potong-potong. Nah, mari kita uji Anda, kalau Anda tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan tentang bagaimana Al-Quran itu meluruskan cerita-cerita, kisah-kisah orang-orang pada zaman dahulu, pada zaman Nabi, ya, seperti apa yang saya sampaikan melalui Al-Quran itu, maka bantah dengan Alkitabiah sesuai dengan apa yang berlaku. Benarkah apa yang saya sampaikan itu salah? Makanya Anda convert dengan Bible. Nah, mana yang lebih ilmiah, mana yang lebih masuk akal pada zaman itu, kan begitu. Oke, silakan, saya berikan Anda ngomong puas-puas. Sudah. Sekarang Anda kali Yohanes Pembaptis dan Yesus itu hubungannya seperti apa? Dijawab dulu. Jangan sekali dia. Sepupu sekali, Bang Suma, sepupu sekali. Jangan langsung dari ini manusia satu nih, Musa Center nih. Kan sama aja, Bang. Dia yang jawab supaya dia yang memberikan statement kan. Yohanes Pembaptis dan Yesus itu satu apa? Hubungannya bagaimana? Satu bangsa. Kau tadi berbicara tentang keturunan nih Maryam yang adalah Nabi, adalah ini Zakaria kan? Sekarang saya balik nih. Dijawab dulu. Kenapa tidak jawab? Saya memberikan waktu nih. Memberikan waktu Anda untuk menjawab. Apa yang Musa, Anda tanya? ya aduh.
Iya saya tahu, cuman saya pengen penegasan saja supaya tidak ada potong-potong. Yesus dan Yohanes Pembaptis itu saudaranya bagaimana? Kalau menurut Kristen saudara dari mana? Jawab dari Al-Quran kamu. Iya, dari Kristen dulu, nanti kami uraikan. Data minus Nanti ya. saya dipotong. Data minus data kau. Minus data. Ya sudah. Silakan pakai Alkitab, silakan. Iya, coba Silakan. kau, coba Saya kau. Saya izinkan kau pakai Alkitab. Saya katanya berasumsi seperti tadi. Silakan. Pakai data, saya bertanya pakai menggunakan data dalam Al-Quran. Kan Anda suruh saya sampaikan. Saya izinkan kamu. Kan Al-Quran minus data tuh. Silakan baca Alkitab. Bahwasanya Maria itu bersaudara dengan Elizabeth. Terus? Nah, terus? Saya bertanya ini, Yesus dan Yusuf Elizabeth melahirkan Yohanes Pembaptis. Yohanes ada banyak soalnya di dalam Bible itu. Elizabeth suaminya nama siapa? Kenapa lari kemana-mana kita ini? Bahas Yesus aja dulu. Ini Zakaria. Nggak ada hubungannya dengan Yesus sebagai keturunan. Ini Nabi Zakaria. Dari silsilah pesina tadi itu, Bang. Iya, gini Bang. Ini Nabi Zakaria. Zakaria itu jatuh-jatunya ke Yahya. Maryam ke Yesus, Maria ke Yesus. Terus apa masalahnya? Gini, Nabi dalam keturunan Maryam. Sedangkan Maryam dan ini Zakaria itu adalah mau dibilang sepupuan. Iya emang. Iya. Terus? Nah keturunannya di mana? Maksudnya? Pembicaraan Bang Musa ini tadi mengatakan bahwa seolah-olah Maria itu adalah ponakan dari Zakaria gitu. Bukan ponakan enggak. Sepupu dia, sepupu. Yang arah bicaranya itu menegaskan seolah-olah menempatkan Maria di sini adalah anak atau ini apa? Baca aja Matius 1, Bang. Matius 1 udah jelas di situ. Betul. Makanya tadi kan dia berbicara tanpa Alkitab. Jadi saya bertanya, Yohanes dan Yesus itu saudaranya gimana? Hubungannya gimana? Nah, dia tidak suruh saya menjawab. Saya nggak pakai data dalam Quran. Makanya saya izinkan Anda membaca dalam Alkitab gitu. Anda kan tidak sedangkan narasi Anda menempatkan Maria di situ adalah posisinya sebagai anak atau ponakan gitu. Ngawur. Elizabeth bersaudara dengan Maria. Aduh, cemana nyari kau? Iya. Sedangkan Zakaria itu adalah suaminya Elizabeth. Nah, mari kita uji apakah itu benar. Iya, silakan cari. Silakan cari. Elizabeth itu suami Elizabeth itu siapa dalam Al-Quran? Maka dari itu silakan dicari dalam Al-Quran. Silakan cari. Ya, sudah saya mau jawab. Diam ya. Saya mau menjelaskan. Tolong diam. Maka dari itu ketika Al-Quran memberikan bantahan-bantahan yang ada di dalam Bible kitabnya orang Kristen itu dibuktikan oleh di mana Bible itu tidak jelas siapa penulisnya, maka tidak mustahil apabila yang ada di dalamnya tentang informasinya itu tidaklah benar alias salah ataupun tidak dapat dibenarkan. Karena sesungguhnya sang penulis itu hanyalah mengumpulkan informasi-informasi dari kabar burung yang dimana wartawan Yunani itu menuliskan atas dasar kesimpulan yang tidak ada kesaksian pada orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus. Jikalau memang ada kesaksian pada orang yang hidup sezaman dengan Yesus, maka jelas di sana akan dikatakan ini namanya sebagai saksi mata ketika dia masih bersama-sama dengan Yesus menyaksikan dari apa yang disampaikan Yesus. Tapi ini tidak. Dan Bible itu dituliskan 80 tahun lamanya setelah Yesus itu tidak ada, yang dimana wartawan Yunani didikannya lalu dia berkesimpulan atas inisiatifnya sendiri, bukan dari penerima firman-Nya langsung. Nah, kalau dikata itu adalah informasi yang benar, maka tidak akan bersalah-salahan isi di kitabnya, isi di dalamnya, konten-kontennya, informasinya. Contoh saja, peristiwa penyaliban salah, kematian Yudas salah, pembelian tanah Priok salah. Terus belum banyak lagi tentang bagaimana
Maria Magdalena mendatangi kubur, antara Markus dengan Yohanes juga salah. Aduh, kena bayanet. Ya, kembali ke silsilah Yesus saja dulu, jangan melebar masalah. Aku kena peringatan juga kan, dia bilang karena menyebut tadi tuh Musa sama Esther kena peringatan, makanya ngomongnya dijaga. Aku baru aja sembuh dari peringatan. Ayo teman-teman dikencangin tetep layarnya biar nggak ini rungkap gitu. Kena peringatan narasi dua-duanya. vokalnya kekencengan itu. Naik lagi. Eser naik. Eser naik. Ya, coba biar Gurunda dulu yang menjelaskan, Gurunda, tentang perdebatan barusan. Yang mau naik diskusi agama Kristen aja, typing di bawah agamanya. Yang agama Kristen aja yang naik, typing di bawah agamanya. Nah, udah naik lagi nih. Iya, jadi kalau di dalam Al-Quran kan jelas tuh. Naikkan itu, ini siapa Musa dulu. Udah. Ini lanjut aja. Tadi kan sekarang itu udah kena banned. Langsung Gurunda. Siapa dia? Dia kena banned. Tadi kan saya sudah. Loh, jangan gitu lah. Saya juga ya sempat kata kasar juga. Sebentar ya, sebentar. Silakan Bang Juma, lanjut Bang. Iya, kalau di kitab suci Al-Quranul Karim itu kan sudah jelas tuh ya kan, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diutus kepada Allah, dari Allah kepada Bani Israel. Pengutusan beliau itu disebutkan li'ahabalaki gulaman zakiyah. Jadi seorang laki-laki suci kan gitu. Laki-laki suci ini kemudian menjadi nabi dan rasul. Jadi tidak ada celah bagi dirinya. Makanya diterangkan di dalam Al-Quran, wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap ada nabi datang kepada Bani Israel, itu selalu diolok-olok. Makanya tidak ada satu data pun di dalam kitabnya teman Kristen yang bisa kita lihat ada nabi yang tidak diolok di dalamnya. Pasti diolok. Termasuk Yesus pun diolok sama mereka. Yesus itu tidak lolos dari olok-olokan. Dikatakan bahwa dia itu mati secara terkutuk di atas tiang salib. Siapa yang menyatakan itu? Lagi-lagi orang Yahudi ahli Taurat yang bernama Paulus. Paulus lah yang kemudian mengolok-olok Yesus dengan mengatakan Yesus mati secara terkutuk. Nah, inilah yang kemudian diluruskan oleh Al-Quran. Maka saatnya kemudian teman-teman itu jangan ego terhadap iman. Tapi mari belajar kitab mana yang mendudukkan kemuliaan terhadap para utusan Tuhan, kitab mana yang menghujat tak habis-habisnya, tak henti-hentinya hujatan kepada para utusan Tuhan. Seperti itu. Jadi saya mengatakan kalau di kitabnya teman Kristen, ya Yesus memang diceritakan sebagai silsilah nabi yang datang kemudian berasal dari silsilah hasil persinahan, yang selalu melakukan persinahan. Itu sih yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa tercerahkan semuanya. Silakan. Ini saya bicara sambil renang ya. Oh ya, silakan. Jadi tidak terjawab ya, tidak terjawab yang pertanyaan saya tadi itu ya. Apa tuh pertanyaannya? Sama Bang Mualas tuh, Musa tuh. Oh, kenapa harus sama beliau? Silakan akhi, lanjut. Enggak, maksudnya enak sama dia tuh. Iya, silakan. Dia kan tunjukkan data dalam Al-Quran tuh. Tadi kan beliau sudah berpidato panjang lebar, tiba-tiba kan dapat peringatan tuh kan. Nah, bukan peringatan. Pendahuluan. Itu peringatan. Akun saya bukan kena peringatan, tapi tersalibkan. Jadi akan bangkit di hari ke-7 sesuai nubuatan. Saya pikir kena racun. Apa lagi? Iya, kena racun anggur asam di tiang gantungan di kayu salib. Oh, anggur asam. Pikir kena racun makan nih daging domba. Iya, karena di Mazmur itu nubuatannya ketika orang yang digantung di kayu salib itu akan diberikan racun ya, dan nama racun itu racun oplosan anggur asam. Padahal ini yang diracun ini katanya bilang tidak akan diracun, tidak akan kena racun. Ternyata racun juga. Oh ya, tapi itu Tuhan bisa diracun, itu yang sangat menggelikan ya. Masa ya ada Tuhan dinubuatkan
terus matinya terus dikasih anggur oplosan, minuman oplosan. Tapi 80% atau malah sampai 99% kematian itu disebabkan oleh paku itu, tombak. Bukan racun, bukan. Dia tidak mati. Dia Anggur, tidak gini. Bang Musa, saya ini peminum juga. Saya juga minum alkohol. Malah minum langsung. Dikasih tidak dikasih anak Yesus itu dikasih asam sama mur itu. Mur baut kah? Entah mur apa ya kan? Entah apa. Mur baut. Kalau miras minuman keras lokal di sini nih, murnya itu alami. Mur yang yang Anda minum alami. Kalau yang diminum Tuhan Anda itu kan sudah oplosan. Loh, ini saya mau alami oplosan bagaimana? Ya kan dicampur mur bukan gini dari mur itu yang menghasilkan asam. Asam itu kan bahaya. Belajar dulu dong. Dari minuman itu gini. Asam dalam kandungan alkohol itu timbul akibat apa? Makanya ketika cuka itu dibuat dari kalau seandainya kalau pembuatan cuka dari minuman keras, dari minuman lari dari topik. Bukan. Dari topik. Ini mau ajarkan dia nih tentang keasaman dalam minuman. Dibaca aja dalilnya, Bang. Jangan muter-muter. Baca aja Wahyu Yohanes 30 nomor 19. Kalau pembuatan cuka, setelah minum anggur Yesus mati. Bukan karena disalib loh. Iya, karena waktu belum dikasih minum anggur dia masih dapat berbincang-bincang dengan tetangganya yang disalib juga kiri kanan. Setelah dikasih minum anggur baru dia mati. Kalau yang dikatakan untuk mau membatalkan, kalau membunuh di atas salib itu kakinya itu harus dipatahkan gitu. Itu tradisi Yahudi, tradisi Romawi, harus mematahkan tulang betis. Iya, untuk memastikan kalau memang bahwa Yesus itu tidak dipatahkan kakinya. Kenapa? Karena dia mati duluan. Dia mati duluan setelah dia minum anggur. Padahal di situ cuma pingsan. Tapi patahkan ya? Sampai patahkan juga. Tidak dipatahkan Yesus. Sampai tikam-tikam lambung juga ya? Iya, makanya mengucur darahnya karena kenapa? Jantung masih berdetak. Iya. Gitu, berarti Bang. anggur asamnya sudah dong. Berarti mau dibilang ini anggur ini apa? Kan tombak itu kan paling terakhir tuh. Iya. Tombak sama patah kaki tidak dipatahkan, dipatahkan. Ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia. Berarti anggur asam sudah selesai. Iya, dia pun mati. Anggur asam batal kan? Dia pun mati. Bukan mati karena anggur asam kan? Bukan mati karena anggur asam kan? Justru dikatakan di situ ada penikaman kan tadi kan Bang Suma kan bilang pingsan. Enggak, Bang, abang. Bang Suma jangan nyangkal gitu, Bang. Tadi kan Yohanes 19 mati. Gini. Yohanes 19 nomor 30 coba Anda baca. Katakan dari gini. Nih, Yesus itu dia belum mati, hanya pingsan. Tapi data di dalam Yohanes 19 nomor 30 Yesus mati. Dipukul lagi kakinya. Enggak, Yohanes 19 nomor 30 Anda baca coba. Gini kan proses akhir itu kan penikaman lambung. Iya, tapi di dalam Yohanes 19:30 dikatakan pingsan kan berarti kalau pingsan kan berarti kan belum mati. Tulisannya di kitab saudara Yohanes 19 nomor 30 dia pun mati gitu. Minum anggur ini sebelum pingsan kan. Nah, setelah minum anggur ini kan pasti kan ikut cara berpikir Bang Suma nih. Minum anggur habis kan pingsan. Nah, dalam pingsan itu untuk membuktikan dia pun kematian, maka ketika makan Bang Suma setuju dong. Di situ tertulis pingsan. Alas senter tadi yang disampaikan itu Bang Suma bukan kau. Diam kau. Enggak, ini kitab saudara Yohanes 19 nomor 30. Setelah minum anggur Yesus mati.
Mati. Iya, ternyata Bukan tidak mati. mati, Beliau tidak pingsan. mengatakan pingsan. Tapi pingsan. Mana Bang Suma ada? kan mengatakan pingsan. Sebelum Iya. dia minum anggur oplosan itu masih melakukan wawancara muala. sama tetangga orang yang disalib di sebelahnya. Mereka saling wawancara, saling menginterogasi gitu. Mereka wawancara. Ya namanya yang di samping itu kan wartawan juga yang disalib oleh Romawi itu ya. Jadi mereka saling bersoal jawab tentang wawancara. Setelah wawancara usai, baru kita Bang Suma puasa nggak, Bang Suma? Saya puasa. Bang Suma puasa nggak? Berarti kan tadi kan Bang nih yang nih tadi Bang Suma sebut pingsan nggak? Mana ada Jujur pingsan? loh. Tidak ada beliau ngomong pingsan. Jujur loh Bang Suma. Tadi Bang Suma sebut pingsan. Ya, nggak? jadi gini, Sebut gini. kata pingsan. Dengarkan saya. Anda jangan. Gini. Tadi Bang Suma sebut Bang Kasih Suma tadi sebut jawab, kata pingsan. nggak? kasih ini dulu dong, waktu dulu Eser. Kebiasaan lu mah. Iya, bukan enggak. Kasih waktu Bang Juma. Lu dari tadi nyerocos mulu lu. Gimana sih? Dengan puasanya ini gitu. Iya, Iya, makanya lu dengarkan diam dulu. saya. Kamu kenapa diam kayak dulu. ini, Jawab aja. kayak Tadi orang Bang Suma Lu kayak kesurupan, lu kesetanan lu bener. Diskusi kayak kesetanan lu. Jadi Yesus itu sebenarnya kalau dari perspektif Islam dan kajian Bible dari apologet Muslim, Yesus itu tidak mati, dia pingsan. Itu. Tapi di dalam kitab saudara, di dalam Yohanes 19:30 setelah minum anggur, Yesus mati. Nah, kenapa saya mengatakan pingsan? Buktinya pada hari Minggu dia bangkit dari pingsannya. Dia nggak bangkit dari kematian, dari pingsan. Gitu kalau orang sini bilang. Jadi dia keracunan tuak, dikira mati padahal dia cuma pingsan. Makanya Yohanes ini salah tulis. Yohanes 19:30. Sesudah Yesus minum anggur asam, berkatalah ia sudah selesai. Dia pun mati. Maka dia pun mati. Seperti itu dalam kitab saudara. Di terjemahan lamanya itu jelas gitu. Kemudian Yesus menundukkan kepalanya dan dia pun mati. Setelah dia minum anggur. Tapi di situ belum dipatahkan kakinya, belum ditusuk lambungnya dengan tombak. Nah, ternyata setelah Maria pada hari Minggu ingin menjenguk Maria ini tahu kalau Yesus ini sebenarnya cuma pingsan. Buktinya pada hari Minggu gelap gulita, subuh gulita dia datang membawa rempah-rempah untuk mengobati. Tapi ternyata Yesus sudah keluar dari kubur tersebut. Oh ya, itu Minggu pagi matahari sudah terbit atau masih gelap gulita? Gelap. Oh, tapi menurut Yohanes matahari sudah terbit. Itu gimana tuh? Nah, itu dia makanya kita tidak tahu yang mana yang benar itu. Nah, itu. Iya. Ditanyanya Pak desanya yang di situ siapa menjabat waktu itu? Maria Magdalena itu di Markus datang beramai-ramai. Tapi di dalam Yohanes dia datang sendiri. Belum sempat masuk dia sudah lari. Betul. Kalau di dalam Markus beramai-ramai, lalu ada seorang muda berjubah putih ngasih tahu. Oh ya, itu Yesus itu, tapi tidak dikenal. Berarti orang yang diserupakan. Masa iya Maria tidak tahu? Masa Maria tidak tahu Yesus yang mana? Masa enggak? Apakah kamu melihat mayat Tuhanku? Ilah, yang kamu temani bicara itu Tuhanmu. Masa dia tidak kenal itu adalah Yesus? Begitu Bang. Oke, Bang Eser, buka itu saya mute. Buka mute-nya buka. Bang Eser. Habis kamu nggak mau diam jadi aku mute. Yaudah, aku Itu Otan yang keluar-keluar di bawah kalau ada minta. Siapa dulu? Saya turun. Wah, Bunda, belum main mute itu aja, Bun. Ini kalau habis official kamu nggak mau diam. Bukan, Kamu rocos baik jadi aku mute. Bukan. Saya hanya mau mempertanggungjawabkan perkataan Bang Suma bahwa kata pingsan itu sedangkan penusukan lambung dan pemukulan kaki itu terjadi pada akhir-akhir gitu. Iya. Mengkomparasikan. Dia cuma pingsan, dia cuma pingsan itu. Nah, di dalam kitab kamu itu dituliskan mati. Tetapi sebenarnya kalau kita telah secara kronologis, Bang Suma mengatakan kalau dalam Quran tadi bilang pingsan. Saya jadi bingung lagi, Bang. Coba Anda baca di dalam Yohanes 20. Aku belum pergi. Dengarkan. Dengarkan, Bang. Ketika Maria ditanya, "Engkau siapa?" Ya kan? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Jangan pegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa.
Berarti dia belum meninggal. Betul. Gini, tapi dalam Al-Quran kan tidak ada penyaliban. Gini. Ada penyaliban, ada. Tidak ada. Kan Ada. hanya diserupakan. Iya, orang yang disalib itu orang yang diserupakan. Diserupakan bagaimana Bukan Nabi dia Isa. berbicara tentang Isa. Permisi, saya mau berbicara. Sedangkan kalau mau dikaitkan dengan Bang Mualaf Bang punya, Eser, tunggu dulu. Yesus Bang mati Eser. dengan diminum anggur. Halo Bang Eser. Mohon Halo diam Bang dulu sebentar. Sans. Jadi Ini saya Bang Sans pengamat. atau Bang ini Sansan nih? Saya Kalau Bang Sansan Sans. Purin nih. Saya mendukung Bang Eser. Jadi di Saya sini pikir saya Bang mendukung Sansan. Eser. Gini. Maksudnya kan saya ada problematika sedikit ya Bang Sansan tuh. Karena ini tentang ini apa? Santu santai saja. Jadi gini Bang Pak Eser. Samsan. Bukan Pak Samsan. Sejak tadi saya sudah Itu mengatakan tentang bahwa Avatar tuh. Saya menjadi Iya. pengamat. Jadi Bang Eser Dia kan dari sendirian. Kristen itu tadinya. Nah, Keluar di bawah dari itu Kristen. kan orang-orang ya Islam lah kan. Jadi abang sendiri yang ngomong. Nah di sini sebelumnya saya berdoa dulu. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita semua diberikan Silakan. akal yang bisa. Nah, ini bagus ini bicara akal. Baik. Langsung. Berbicara akal. Jadi menggunakan akal itu Siap. sebisa mungkin agar tidak tersesat. Ya, Baik. supaya paling tidak agar tidak tergeser ke kiri dan ke kanan. Ke kanan. Salah Betul. geser. Bagus bukan ini, bang, bagus ini. Geser kiri dan ke kanan. Ya, bagus. Itu Yang pertama, kayak lagu tuh. Saya ada Udah penyampaian. diam dulu kok Eser. Silakan Bang, silakan. Saya sangat setuju dengan perdebatan tadi karena kita ingin memahami tentang silsilah dari Yesus tadi, dari Maryam tadi itu sangat bagus ya. Baik dari Al-Quran dan dari Injil juga. Itu saya Tapi gini bang. Diam Tapi dalam dulu Al-Quran, kok Eser. tunggu. Kutumbol ini. Gini. Diam Bang kau San, ini bilang. kan membawa data Diam bilang ada kau, data Eser, dari ya Allah. Al-Quran, tidak ada data dari Diam, Al-Quran kau, tadi bang. Eser. Gitu bang. Betul. Saya sangat setuju dengan sikap Bang Eser. Apalagi ini bulan suci Ramadannya umat Islam. Dengan secara sifat Abang Eser gini, itu salah satu perwakilan dari musuh yang Iblis. nyata di dalam Al-Quran. Nah, Iya, itu betul. sangat mewakilkan. Maka saya mengatakan di bawah tadi, saya sangat mendukung Bang Eser. Karena Iya. ini adalah sifat seperti itu. Bahkan Bang Musa Mu'alaf itu terpengaruh. Itu luar biasa kecerdasan taktik hal seperti Eser diserupakan dengan iblis katanya menurut teman kita tadi itu. Ngomong itu langsung turun coba. Gimana tuh? Dia ngomong itu langsung Bicara turun. tentang Gimana? akal, sementara konsep Kristen dari semua aspek tidak bisa ditelaah dengan akal. Saya belum menerima Mana itu? esensinya situ. Saya belum menerima esensinya itu karena gini. Esensinya gini Yang saudara, disampaikan Anda itu ada Anda perwakilan disebut dari- sebagai gini, penggoda Bang alias Sum, iblis. Bang Sum. Jadi jadi saya belum dia kan selesai. Itu berkata, nggak tahu dia kenapa turun berkata sendiri. Jadi ada. gini, Bang Eser, Silakan, Bang Bang. Eser. Ya, Jadi silakan. saya sangat setuju dengan Abang. Dari tadi Iya. Abang sendiri ngomong sendiri, saya sangat setuju. Nah, dari Dia penggoda. pernyataan Abang itu kan sudah menjelaskan tadi. Sifat Abang itu luar biasa karena dari penjelasan Abang itu sangat menekankan keyakinan Abang. Bahkan orang-orang yang di bawah yang tadi mengaku Islam itu luar biasa juga, tapi terpengaruh dengan cara Abang berbicara itu luar biasa strateginya. Bahkan Bang Mu'alaf juga terkena keluarkan. Ini Nah, di tim sini penilai jelas kayaknya ya. Bagaimana sifat, ya saya baca sedikit lah di dalam Al-Quran, sifatnya musuhnya Allah, itulah dia. Tapi saya ada juga favorit saya di Islam, yaitu Imam Syafi'i, salah satu pemuka mazhab yang dipercaya di Indonesia itu Imam Syafi'i. Beliau mengatakan ketika kita berdebat Ini dengan tim orang, penilai kayaknya ini ya. ketika kita berdebat dengan orang yang bodoh itu tidak ada gunanya. Maka ketika kita orang yang berilmu itu berdebat dengan orang intelektual itu bisa masuk akal karena dia tidak mengedepankan emosi. Karena dia mengedepankan akal tadi. Maka saya sebelumnya salam dengan akal sehat. Nah, di sini Iya. sudah membuktikan. Saya lihat orang yang bakal nggak ada gunanya, itu nol nilainya. Ya udah Bang, saya turunin aja ya. Maksudnya apa ini ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Oh, dia dari Ujung-ujungnya Syiah. gak enak juga. Berarti yang tadi turunin pertama Bunda kok. Tadi dia turun sendiri, sekarang saya turunin. Ujung-ujungnya dia menceramahi. Ujung-ujungnya dia ceramah kan. Katanya dari Syiah dia. Itu Kalau kan memang bagus kan betul. Bun. Begini. Ya, Kembali ke karena tema, tadi- kita kembali ya, ke ya. tema. Maksudnya gini, maksudnya hanya sedikit masukan. Maksudnya ini kan hanya
ya warna sari lah, terlepas dari golongan atau denom apapun itu, ya selagi dia memberikan masukan atau saran yang baik ya kita harus terima kan, gitu. Iya, kita terima sarannya, udah Iya. cukup tadi. Maksudnya jangan ditekankan lagi si A-nya gitu, janganlah. Ya Kembali masalahnya aja ke tema, masalahnya kitab kami beda, Bang. Ya. Betul. Sekali kan gini. Contohnya Udah kan kau kembali ke tema aja lah, Ser. Quran, Banyak ngomong. iya. Kan Quran sama Kau udah Kembali ke sudah tema aja, kembali ke tema beda mengenai juga. soal anggur asam itu ya. Kembali ke tema aja mengenai soal anggur asam. Dan ternyata Iwan Pila ya, berdasarkan dari pengakuan si Beser-Beser, dia mengatakan kalau misalkan dia itu adalah peminum. Dan itu Iya. ternyata ada di dalam kitab mereka yang mengatakan memang di Kristen itu memang diperbolehkan yang namanya minum minuman keras. Silakan Apalagi minum memberikan selagi itu minuman tidak keras. memabukkan. Selagi tidak Enggak, memabukkan. memang itu Kalau minum sampai ajaran, mabuk, ajaran. Iya. Setuju nggak kalau gue bilang itu ajaran? Anggur Dan itu, diperintahkan. anggur itu, Iya, setuju nggak? Nggak, bentar. salah satu minuman Iya, yang, setuju yang nggak mungkin ketika dianggap gue haram, mengatakan tapi kalau dia misalkan memperlancar pencernaan. minum minuman keras itu adalah ajaran dari kekristenan karena Loh, diajarkan iya seperti kan? itu. Betul tidak? Tapi minum bukan untuk Betul tidak? mencari kemabukan. Iya, nggak, kita nggak nanya Minum bukan itu. untuk, iya, bedakan itu. Iya. Saya hanya Nggak bedakan apa-apa, itu, nggak bedakan apa-apa. itu. Yang penting beser-beser ya, ternyata minum-minuman keras itu adalah ajaran dari kekristenan dan diperbolehkan gitu kan. Entah itu untuk mabuk-mabukan ataupun tidak, yang jelas itu tidak ada Kalau- larangan sama sekali. Kalau untuk memabukkan Betul tidak, tidak. Kalau di Saya kalau nggak untuk nanya mabuk, memabukkan tadi kan melarang. saya udah bilang ke Pak Loh. Eser, ya Loh, kan? Anda Bukan itu untuk menempatkan mabuk-mabukan. dua pilihan seolah-olah dua pilihan itu ada, dua pilihan itu dihalalkan. Yang penting, Mbak Eser ya, yang penting ajaran kekristenan itu diperbolehkan, bahkan memberikan minuman kepada orang yang hendak binasa itu pun diperbolehkan. Betul tidak, Mbak Eser? Betul tidak? Aduh, lucu. Bunda, tolong dibacakan Amsal 31 nomor 6, Bunda. Bunda. Amsal 31 nomor 6. Agak Amsal 31 nomor 6. Bayangkan ya, ajaran yang luar biasa ya. Bahkan memberikan minuman keras kepada orang yang hendak binasa itu pun diperbolehkan di dalam kekristenan. Itu Sedangkan nubuatan di kepada Islam, Yesus loh. kok nubuatan? Oh, nubuatan itu pada Yesus. Coba baca dari awal, Coba Bang. dibaca. Itu nubuatan atau bukan? Coba buka coba. sama Abang. Bacakan. Itu digenapi oleh Yesus tidak? Hah? Iya, bacakan aja. Coba itu digenapi tidak? Ada tentang anggur asam itu dalam penyaliman. Tidak ada, Pak. Tidak ada itu. Digenapi. Tidak ada itu. Bang. Kalau Coba Abang dibaca, mengatakan dibaca, itu dibaca. nubuatan, itu tidak ada sama sekali Coba, kata-kata coba, nubuatan coba, di situ, Bang. Coba. Ya? Coba. Itu Coba. Amsal 31 nomor 26. kalau pandangan saya Ia nomor membuka nomor enam, mulutnya nomor dengan 6. hikmat Nomor 6, pengajaran Bunda. yang lemah lembut. Bunda. Nomor 6. Yuk, Nomor 6. berapa? Nomor Nomor 6. 6. Amsal 31 nomor 6. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Berarti itu ajaran ya? Iya. Ya, ajaran Ini, dari kekristenan itu memang digenapi, mengatakan itu seperti itu. Bro. Tidak ada di situ kata-kata penggenapan sama Itu- sekali. itu digenapi, Silakan dibaca digenapi oleh Yesus. dari Amsal 31 Digenapi, nomor 1 sampai kepada digenapi nomor oleh terakhir. Al-Quran itu, Tidak ada zaman sama waktu sekali itu penyaliban. penggenapan. Ya, tidak Begitu usah bohong. juga, Coba begitu dibacakan juga silakan. nyanyian Tidak ada sama sekali nyanyian-nyanyian, tidak ada. Orang yang hendak binasa masa mau nyanyi? itu juga yang ada gimana? Yang mau nyanyi itu ngamen. Kalau ngamen dia nyanyi itu. Kalau seperti ini tidak ada sama sekali itu nyanyi-nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Riko Ferdinand Yosafat. Salam kenal semua yang ada di bawah dan di atas. Saya Riko Ferdinand Yosafat, berasal dari Kepulauan Bangka Belitung, Tanjung Pandan Belitung. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ingin menyedekahkan cemilan kami, melalui kami bisa kami salurkan nanti di Pulau Belitung kepada fakir miskin dan anak-anak yatim piatu. Ya, mana menunya sudah pada tahu semua kan? Kayak empek-empek sutra tenggiri, kayak pasel-pasel abon tenggiri, kerupuk tenggiri,
cumi peletek tenggiri, stik cumi lada hitam, stik cumi tinta hitam dan sebagainya itu. Jadi yang berkenan aja, ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin mensedekahkan cemilannya bisa hubungi kami ya. Handphone saya, WA saya ada di bio saya itu yang ada di akun ini. Ya, terima kasih, itu aja Bang Zuma, tambahin dong. Oke teman-teman sekalian, dimanapun saya berada dan Anda berada, silakan yang ingin merasakan nikmatnya minuman keras, nikmatnya abon-abon ikan tenggiri, silakan pesan kepada saudara kita Rico Ferdinand Yosafat. Beliau adalah mualaf yang luar biasa, yang gigih berjuang demi untuk menghidupi keluarga. Jadi teman-teman yang ingin merasakan racikan buatan beliau, silakan Anda pesan. Ada abon ikan tenggiri, ada onde-onde tenggiri, empe-empe, ada kue lapis legit, kerupuk, apalagi Bang? Pastel abon. Ya, jadi pokoknya nanti japri aja ke beliau, DM aja langsung ke beliau, karena saya juga sudah pesan kepada beliau. Memang lain daripada abon yang lain. Memang nikmat rasanya gitu. Bang Sun, silakan Bang Riko itu terima donasi. Kasih Bang Juma. Iya, sama-sama. Bang Juma, tolong di WA saya itu alamat Bang Juma lagi, kan kemarin tidak tersimpan, nanti saya mau kirim. Oh iya, insya Allah. Makasih sebelumnya ya. Tapi jangan dikirim minuman keras, nanti mabuk kita. Bang Juma, ini yang saya mau kirim, stik cumi tinta hitam, stik cumi lada hitam, peletek tenggiri, peletek cumi-cumi, dan kopi. Masya Allah, luar biasa. Yang lain yang mau dipromosikan, misalnya ada yang kerja di dealer mobil, sini saya promosikan. Habis itu saya kasih alamat, ntar kirim mobil. Enak kali Bang Juma. Enak kali ya, luar biasa. Bagaimana saudara Eser? Mau dipromosikan minuman kerasnya juga di sini? Enggak? Jangan, enggak. Dia produksi ciu itu. Produksi ciu ya, Eser ya. Ciu apa? Ciu apa ciu? Minuman campur sesuai dengan apa ayat-ayat di dalam Bible yang memperbolehkan ibadah. Oke, makasih Bang. Oh, iya. Jangan lupa ya kalau ada endorse-nya Bang Juma. Bro, boleh pesan nggak bro? Luar biasa. Cumi itu. Tapi itu nggak ada alkoholnya, Bang Eser. Nggak ada alkoholnya. Nggak apa-apa. Jangan. Nggak boleh. Nggak. Kecuali kalau ada alkoholnya. Iya, beliau mau pesan juga kayaknya. Ini semua buat Bang Juma ya. Allahu Akbar. Ya, bagus itu. Saya juga mau bagus pesan, itu dicicipin sambil nunggu buka puasa, sambil ngopi-ngopi tipis gitu. Nikmat Bang, kali WA itu. saya alamat lagi. Boleh kan? Kita kan saya kan boleh pesan kan? Atau tidak Iya, boleh. Tapi nggak ada alkoholnya, Bang. Nggak ada alkoholnya. Tidak apa-apa. Soalnya di dalam 1 Timotius 5 nomor 23. Ya udah Bang Riko, saya turunin ya Bang Riko ya. Iya. Itu cemilan, makanan bukan minuman, bro. Jangan diturun. Aduh, mau film pesanan tuh, bro. WA aja. Nanti DM aja, Bang. Di DM sama beliau. Teman-teman juga DM. Kemarin itu sudah hampir 4.000 yang DM beliau. Saya suka itu cumi enak tuh. Tapi cuminya ini Bang, cumi kering. Oh, tidak masalah, ikan kering saja kita makan. Pakai alkohol dikit itu Bang. Campur cap tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muter-muter, kembali ke tema. Muter-muter, justru saya membantu loh. Kembali ke tema. Jangan bilang saya muter-muter. Intermezzo boleh dikit gak Guru Nazuma? Boleh silakan. Ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Guru Nazuma. Bun, minta ini dong Guru Nah. Kebetulan akun saya yang satu lagi kena ban. Jadi yang akun yang satu ini baru. Mohon di follow akun saya Guru Nah. Iya. Ya bisa buka open kamera saya. Ini Bang Emil di Padang, yang di Padang Guru Nazuma. Oh iya. Terima kasih, Masya Allah. Oh ya, aku baru nama mertua aku Buyung Lambau.
Oh, beli Lambau. Lah Iya. kita tanyain besok, kita tanyain. Baru aku ingat. Besok aku tanyain sama ini. Promosiin dong, Bunda, akun saya di Oke, sini teman-teman kebetulan. yang 606 orang, jangan lupa, silakan. jangan lupa follow Dato ya, di follow supaya bisa on cam buka data. Jadi teman-teman 600 orang, jangan lupa follow Dato. Bang Juma juga boleh di follow ya, biar banyak juga lah itunya ya. Dan jangan lupa saksikan juga YouTube saya Mualaf Permanen TV. Jadi ini disiarkan juga secara live di YouTube saya Mualaf Permanen TV. Jangan lupa nonton di sana ya teman-teman. Terima kasih. Oke, Gurunda, makasih Gurunda ya. Terima Ya, kasih. sama-sama Bang. Oke. Gurunda dong, promosiin akun saya biar dengar sama follower Gurunda. Namanya apa tadi? Datu ini yang ini. Datu ini Oh Gurunda. iya. Oke, teman-teman silakan di follow akun saudara kita, abang kita ini, sahabat kita, Bang Dato, ya supaya bisa open cam. Nanti juga dia ikut nimbrung bersama dengan kita seperti biasa. Seperti itu, Bang. Thank you. Oke, makasih Gurunda. Makasih Gurunda. Ya, makasih. Oke, makasih Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang agama Kristen aja yang naik. Yang agama Kristen yang mau diskusi santai, naik agama Kristen ya, agama Kristen. Saya izin 10 menit ya. Izin Bang, izin. Iya, Izin. iya. Iya, Enggak, ini gara-gara abon mulut kan muda tenggiri itu kan, tadi. Bang. Enggak akibat minuman keras kan? Kayaknya ada pengaruhnya juga sih. Perasaan puasa. Ya, baru mendengarkan aja udah error. Belum lagi minumnya. Astagfirullahaladzim. Ya silakan. Ya, silakan. 10 menit ya, 10 menit. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 jam pun gak apa-apa Bang. Serius itu? Yang penting jangan lupa bernapas. 10 menit aja, saya balik lagi. Siap. Yang agama Kristen yang mau diskusi, minta permintaan. Yang agama Kristen aja. Agama Kristen. Ya, typing coba di bawah agamanya. Nggak usah klarifikasi San. Typing di bawah agamanya sambil menunggu Bang Juma, kan ada Bang Mahadewa, ada Bang Musa. Suaraku udah habis loh. Jangan lupa ya, typing di bawah agamanya. Kristen, kita mau berdiskusi dengan agama Kristen, bukan sesama Islam. Kalau sesama Islam, cari ustadz yang Ini hebat. berisik aja ini Bang Jung ngomong dari tadi, berisik mulu ini. Orang Bang Juma ngomong. diam, framing. Bang Juma diam, framing. Udah, Bang Nggak Juma. boleh gitu. Diam, Hotelnya. udah diam. Hotelnya. Framing deh. Yuk sambil menunggu Bang Juma, ya. Beliau lagi sholat, ya. Yuk, yang agama Kristen typing. Saya mualaf pun alhamdulillah, masya Allah. Dah, yuk. Sambil nunggu Bang Juma. Yang agama Kristen. Oke, SR, ayo kita bahas lagi, bro. Agama Kristen. Typing di bawah agamanya. Biar 2 lawan 3. Kalau perlu 3 lawan 1 Bang Juma. Kalau kalian mampu. Satu aja sudah kepala sakit Gaya lagi. lu gerocos baik, sosokan lu. Ini ya, Gerocos baik. saya ulangi. Disangka Tapi gini. Tunggu Bang Mualaf. Sebelum sudah gini, gimana? enggak gini. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada kata-kata kasar kepada Bang Mualaf, kepada Bang Zuma, kepada Nggak apa-apa. Ibu Permanen, Bang siapa nih? Bang Dewa. Maksudnya takutnya HP saya kan mati lagi. Ini saya lagi cas tapi nggak tahu dia karena panas juga dia di sini pemberitahuan HP panas gitu. Jadi takutnya dia keluar lagi. Di ini Pak Eser, di apa? Pakai karung basah deh. Ditutupin. Enggak, masih kulkas. Lah, yang penting Astagfirullahaladzim. Bunda naikin yang lain bisa Bunda? Gak Asar ada yang di mau sini. naik. Dewa. Banyak tapi Dewa mau asar. takutnya Islam. Nggak Agama apa-apa. Kristen. Ya Nggak apa-apa. sudah. Dewa asar dulu, izin dulu ya pada Bang Ali. Bang Dewa boleh terima ini kasih nggak? banyak. Aku kasih Bang Dewa boleh kasih ini nggak? Saran nggak? Apa tuh? Jangan baper sama typing. Enggak ada. Tadi Sekarang tuh di nggak ada. bawah ngomong, lu aja yang pergi gitu ngomong. Oh gitu. Emang itu siapa? Islam apa Kristen itu Bunda? Kristen kayaknya. Ya Kristen. Ya kalau misalkan nggak betah ya jangan di sini. Ya kan? Jangan Lebih baper, bagus keluar Bang. saja. Itu jauh lebih bagus.
daripada nonton dewa gitu kan. Untuk apa gitu kan? Emang nggak ada gunanya kok dewa, nggak ada gunanya. Ya. Tapi alhamdulillah, walaupun tidak ada gunanya, alhamdulillah dewa sudah memualafkan 14 orang. Mohon maaf, bukan bagian dari kesombongan. Dewa bukan siapa-siapa, tapi alhamdulillah. Ya, itu aja. Terima kasih Bunda ya. Bang Ali, Dewa izin pamit dulu. Asar dulu. Ya, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jadi tadi dikata saya belum menjawab ya. Padahal saya menyesuaikan dengan informasi yang terdapat di dalam Al-Quran. Karena mengenai Al-Quran itu kan menjadi sebuah bantahan yang dimana Al-Quran memberikan klarifikasi tentang bagaimana kekeliruan-kekeliruan yang kitab terdahulu yang disandarkan ketika informasi itu diberikan kepada manusia melalui para nabi dan informasi itu bersalah-salahan, itu bagaimana akan dikata menjadi sebuah kebenaran apabila di dalamnya saja sudah banyak yang salah gitu. Nah, bukti tanda kesalahan-kesalahan yang ada di dalam Bible khususnya itu antaranya di mana ayat-ayat itu kontradiksi dengan ayat satu dengan ayat yang lain. Nah, jikalau sudah kontradiksi, maka kita juga mesti mempertanyakan bahwasanya dari keduanya itu mana yang benar, ataupun salah semuanya atau benar semuanya. Jikalau benar semuanya, maka tidaklah akan ada perselisihan di sana gitu. Jadi apa yang diuraikan saudara kita Bang Eser tadi tentang perihal masalah persaudaraan, siapa tadi, jadi error saya. Nah, itu kan kalau di dalam Bible begini-begini. Nah, di dalam Bible itu kan kita bisa buktikan benar atau tidaknya melalui ayat-ayat yang ada, yang dimana ayat-ayat itu bertentangan satu dengan yang lain gitu. Jadi contoh saja ketika Markus dengan Yohanes itu pun mereka memberikan informasi tidak sama. Lalu yang mana dari keduanya mau diimani bahasanya itu adalah firman Tuhan, karena tidaklah mungkin firman Tuhan itu akan berkontradiksi dengan ayat satu dengan yang lain. Karena mengingat Al-Quran itu di dalamnya bukti bahwasanya di dalamnya itu adalah firman Tuhan, kontennya satu isi, tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Ya, itu. Oke, monggo silakan. Eser-eser ngomong. Ya. Jadi gini Bang, Markus dan Yohanes yang menyangkal tentang silsilah bahwa Elizabeth yang agama Kristen yang mau naik minta permintaan, yang agama Kristen yang mau diskusi minta permintaan. Lanjut Bang Esther ganteng. Jadi dalam Markus dan Yohanes itu yang menyangkal, yang kontradiksi antara Maria dan Yohanes dan siapa Zakaria dan siapa nih ibu Yohanes ini siapa sudah namanya ini? Elizabeth. Yang kontradiksinya di mana coba Bang Mualas, Bang Musa coba caranya. Boleh dikit Bang Musa, ini ada kontradiksi dikit ini boleh. Oke, silakan Aki. Ini dalam berapa orang setan berapa orang kerasukan setan yang menemui Yesus. Ini kontradiksi ya. Pertama, ada 2 orang kerasukan setan dalam Matius 8:28. Kemudian 1 orang kerasukan setan dalam Markus 5:1-2. Ini mana yang benar ini? 2 orang yang kerasukan setan atau 1 orang kerasukan setan? Sudah Bang. Ya, silakan. Nah, jadi gitu Bang Musa, yang kontradiksi antara Maria, saudaranya Elizabeth, dan suaminya Elizabeth ini kan Zakaria. Kontradiksinya di mana coba? Nah, ini kan masalah yang tadi dibahas kan masalah kebenaran tentang informasi. Iya, kebenaran informasi antara hubungan antara Maria sama Zakarias dan ini Elizabeth ini kan. Nah, terus? Nah, kontradiksinya di mana itu antara hubungan ketiga itu? Sedangkan kita tahu di situ
kita tahu Elizabeth suaminya adalah Zakaria. Nah, terus? Dan Elizabeth ini adalah saudaranya Maria. Nah, kan saya tadi bilang narasi kontradiksinya di mana yang dibawa dalam ini Markus dan Yohanes? Nah, kan ada saya bilang tadi bahwasanya Maria itu bersaudara dengan Elizabeth. Itu mereka sepupuan. Itu ya, di mana? Di Markus atau Yohanes? Supaya kita luruskan nih kontradiksi antara Markus dan Yohanes nih yang menceritakan. Yang saya katakan kontradiksi yang ada di Markus dan Yohanes perihal masalah yang di mana mereka pergi ke kubur. Nah, maka dari itu ketika salah satu dari ayat yang menjadi informasi itu adalah gini, tadi kan Bang Musa ini membawa kembali kepada hubungan ini hubungan keluarga gitu. Masa dibawa kembali kepada proses kematian, ke penguburan? Makanya makanya saya mau tegaskan di situ kontradiksi antara hubungan Zakaria, Elizabeth dan Maria dalam Markus dan Yohanes itu di mana gitu. Nah sekarang baru Bang Musa mulai membawa pemikiran baru bahwa kontradiksi antara di kuburan itu saat ini diceritakan oleh Yohanes dan Markus. Ini sebenarnya yang mana? Yang di kuburan itu atau ini apa? Hubungan antara ini kita ini berbicara ketiga ini. Kalau umat Islam apa yang saya sampaikan mereka pasti paham. Betul, saya betul paham. Saya pun paham karena yang sekarang yang dinarasikan sekarang ini Elizabeth, Zakaria sama Maria gitu. Nah, itu kan menurut Alkitab kan, menurut Bible kan, ya kan? Nah, dan itu yakini kebenarannya bahwasanya informasi itu benar kan? Kalau di dalam Quran ini Elizabeth adalah ini istri dari Zakaria. Di mana terletak ayatnya? Maksudnya kalau di Al-Quran, saya kan tanya Bang. Iya, di dalam Al-Quran di mana terletak ada tertulis Elizabeth? Gini, saya kan bertanya. Di situ di Al-Quran kan ada Zakaria juga. Dalam Al-Quran ini nggak ada dalam Al-Quran Elizabeth istri Zakaria. Mana ada? Gini. Tapi cerita tentang Zakaria kan ada. Yang Zakaria bisu. Iya, ada Zakaria bisu. Terus istrinya Zakaria kan laki-laki. Istrinya laki-laki. Zakaria kan laki-laki. Zakaria kan laki-laki. Iya. Istrinya Zakaria? Nama siapa? Terus maksudnya apa nih? Dijawab dulu. Iya, maksudnya apa? Ya. Maksudnya apa? Aduh. Nanti kita akan kembali. Istrinya Zakaria itu siapa? Al-Quran bukan autobiografi. Al-Quran bukan autobiografi. Ini tidak berbicara autobiografi. Iya, mau tanya-tanya berbicara tentang hubungan antara Maria, ini Zakaria dan Harun dan ini Elizabeth. Ini kan kita kan ini masih masalah tentang saudara Harun tadi nih. Ini tentang masalah saudara tadi nih. Masih itu juga. Tadi yang dibahas Bang Musa kan itu. Masalah saudara Harun gitu maksudnya. Yang dibawa Bang Musa ini kan itu. Iya, masih tentang saudara Harun, Miriam saudara Harun. Maryam saudara Harun. Tanya Bang Musa. Saya mau nanya juga dong. Di dalam Bible sebenarnya Miriam saudara Harun ini di mana? Siapa nih? Gini, Bang Datuk. Tanya kepada Bang Musa. Bang Musa yang bernarasi seperti begitu. Nggak ada Bang Musa yang bernarasi begitu. Yang kontradiksi antara hubungan antara Maria Zakaria dan ini Elizabeth ini yang dikontradiksikan itu di Markus dan Yohanes. Sedangkan setelah ini baru Bang Musa mulai bawa kepada perbedaan antara yang disampaikan oleh Markus tentang penguburan dengan Yohanes itu. Setelah saya tanya baru dibawa narasikan ke itu. Ini sebenarnya yang mana gitu? Enggak, dalam Matius 1:6 ini Maria ini keturunan siapa? Gini. Maria ini keturunan siapa?
kita ini ada berbicara. Dalam berbicara Elizabeth, coba, Zakaria, ini kan Maria, ini kan Elizabeth. ngambil Maria. Coba dong dikasih ayatnya kalau Maria itu keturunan siapa? Anda ini pertanyaan saya saja sebelum Nah, belum tadi kan Anda kan belum- ngeyel. Sekarang saya nanya Bukan lagi. ngeyel. Coba Gini. dikasih ayatnya Maria ini keturunan Yang siapa dalam Bible dikontradisikan Anda? itu di mana? Kontradiksi yang menjadi kontradiksi antara Elizabeth, Zakaria dan Maria Iya, dalam Yohanes sama gini, di mana? Ini. Sudah begini, kalau Bang Musa tidak jawab, tidak bisa jawab, Anda jawab dulu. Coba Anda yang jawab. Yakub. Nih dalam Matius 6:16 dari Daud sampai ke Yusuf. Ini setelah Yakub siapa lagi nih? Yakub habis, Yehuda. Hah? 12 anak Yakub kan? Nggak Salah ada satunya di sini. Yehuda. Salah satu anak Yakub itu kan Yehuda. Di Matius 1:6 nggak ada. Coba dibuka. 1:6. Yang ditulis Matius itu dari 1:16 keturunan. mana? Di Matius 1 itu di mana itu Yehudanya? Yang ditulis itu adalah dari keturunan Mana di Yehuda. mana dalam Matius 1 itu di mana? Aduh. Kalau Yakub di mana? Ini Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Di mana kita buka di Matius 1 itu Yakub itu. Di mana? Yohanes 1 ayat 2 itu. Yohanes 1 ayat 2. Matius berapa? Ya Matius berapa? 1 ayat 2. Matius 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 1 Sedangkan Anda sendiri tidak sampaikan data dari Al-Quran, Anda mau ngerocos dari Alkitab lagi. Oke. Ada tidak? Ada. Abraham pernahkan Ishak, Ishak pernahkan Yakub, Yakub pernahkan Yuda dan saudara itu gitu. Sudah Ya. ada. Ya. Ada tidak? Ada tidak? Nah. Ada tidak? Ada tidak? Yang matan ini Ada siapa? tidak? Yang matan siapa? Hah? Ini kita baca 6:16. 6:16 sampai 16. Tadi kan Anda bertanya. Yakub memperanakan siapa? Isai Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rabehem. Rabehem memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yoram. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manaseh. Manaseh memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yosua dan saudaranya sudah menangkan Setia menangkan Zua, Yakin menangkan Azor menangkan Zadok menangkan Akim menangkan Elut menangkan Elazar menangkan Matan menangkan Yakub menangkan Yusuf suami. Mana nih? Apa? Yakub menangkan Yusuf suami Maria ini sini. Yakub memperanakan siapa? Yusuf. Iya, Matius 1:16. Yakub memperanakan Yusuf. Yakub menangkan Yusuf Maria. Nggak ada Yehuda di sini. Hah? Nggak ada Yehuda di sini. Yehuda tidak ada. Matius 1:16 baca. Elut memperanakan Eleazar memperanakan Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf. Yehuda. Ya. Baca. Itu Anda baca di mana? Hah? Matius 1:16. 1:16. Iya. Coba baca. Yusuf. Eliud memperanakan Eleazar memperanakan Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria. Yang melahirkan Yesus disebut Kristus. Ini. Mana? Yehuda di sini. Yehuda di sini Matius 1 ayat 1 nih. Yang ini salah, yang tadi salah nih. Yang 16 salah nih. Kalau Yusuf juga baca Matius 1 nomor 16-nya. Coba baca. Ini baca dari awal ya. Ini. Iya, baca satunya. Yang nomor 16 baca. Ini baca. Abraham ini silsilah Yesus kan. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda dan saudara-saudaranya di sini ada 12 orang. Salah satunya adalah Yusuf yang dibuang ke Mesir itu. Jadi Yusuf mana nih?
Yang 1:16-nya baca, Iya, yang nomor akan 16-nya sampai. baca. Nomor 16-nya coba dibaca. Akan Coba sampai. ya. Yehuda memperanakkan, Ehud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria. Sudah. Ini aku baca Bible lu loh. Iya. Berarti otak kamu yang salah. Kok aku yang salah? Ini lu kamu baca ini. Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf. Yakub memperanakkan Yusuf di sini. Ini yang benar yang di atas atau di bawah benar nih? Itu akan turun sampai di bawah. Ini Yakub memperanakkan suami Yusuf suami Maria. Berarti Yakub itu anak. Iya. Yakub memperanakkan berarti Gini, kamu baca ini. Ya, Yakub, sini ada Yakub 1 ya. Yakub memperanakkan Yehuda. Yakub 2 nih, Yakub 2 kan ada satu. Berarti 2 Yakub gitu. Datuk. Iya, berarti 2 Yakub. Berarti 2 Yakub. Ini Yakub memperanakkan Yusuf. Aku baca. Azor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria. Berarti Yusuf ada 2 Yakub. Ada 2 Yakub. Ada 2 Yakub. Nah ini kan. Kenapa? Iya, berarti ada 2 Yakub gitu. Iya, kenapa? Memangnya kalau ada 2 nama ada 2 Yakub. Ada 2 nama itu kenapa? Iya. Jadi dari Yakub terus ke Yusuf gitu. Berarti ada Yakub. Jadi 1 ayat 1 surah saja. Satu bab saja telah terjadi kontradiksi di dalam 2-nya ditulis. Di dalam ayat 2-nya ditulis, di dalam ayat 2-nya ditulis gini kan. Di dalam ayat 2-nya ditulis nih. Abraham menerangkan Ishak menerangkan Yakub, Yakub menerangkan Yuda dan saudara-saudara Yuda. Nah, tetapi di dalam 1:16-nya, di dalam 16-nya dituliskan, Yakub menerangkan Yusuf. Mana yang benar? Sudah. Nah, sekarang saya. Yakub 1, Yakub di sini merujuk kepada ayah dari Yehuda. Itu 1. Nah, Yakub itu. Yang kedua, Yakub di sini merujuk kepada ayah Yusuf. Berarti 2 Yakub gitu. Kalau nama 2 kenapa? Oh, jadi 2 nama, 2 Yakub, Iya, 2 Yakub. Nama jangan itu, jangan itu. Nama Yesus saja, nama Yesus. Matan ini memperanakkan Yakub. Yakub ini Yahudanya di mana? Ini tak bacain, bacanya. Ini tak bacain ini. Tak bacain. Memperanakkan Abidab memperanakkan Nahason, memperanakkan Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed memperanakkan Isai. Isai kan? Dalam ini Isai juga kan? Dalam 1-2 ini. Memperanakkan, iya kan? Abraham memperanakkan Ishak memperanakkan Yakub kan? Iya kan? Di dalam 16-nya mana ininya? Keturunannya Yakubnya. Keturunannya kok beda? Kok beda? Yakub yang mana? Emang Yakub yang mana ini? Di sini kalau di Yakub ini mana? Yakubnya ayah. Yakub ayahnya merujuk Yusuf. Kemudian gini, Anda dengar dulu, makanya supaya jangan ketololan banget gitu. Memanglah Yehuda sini ayahnya nama Yakub. Nah, Yehuda ini saudaranya juga ada nama Yusuf yang dibuang ke Mesir. 12 anak Yakub tuh. Salah satunya Yusuf yang dibuang ke Mesir. Kalau kita menelusuri lagi, Yehuda memperanakan Peres dan Serah. Nah, Peres memperanakan Herson memperanakan Ram. Ini turun-temurun terus nih. Ram memperanakan Aminadab memperanakan Nahason memperanakan Salomon. Anak Aminadab anak siapa? Hah? Nahason. Esron ya, terus. Esron memperanakan anak admin Ezra begitu kan? Anak admin maksudnya gimana?
Anak Aminabad, anak Admin, anak Arni, anak Ezron. Aminadab memperanakan Nahason. Nah, makanya lu baca ya Lukas 3 23 ayat 1 ayat 3 Hah? Lu baca Lukas 3 ayat 33. Lukas lagi. Oke. Nah, Lukas 3 ayat nomor 33. Lukas. Nah, coba baca. Lukas 3 nomor 33. Oke. Tidak kena koneksi. Sabar. Nah. Coba lu baca. Sabar, hidupin data dulu. Coba baca. Lukas 3 berapa? Nomor 33. Yang agama Kristen yang mau diskusi minta minta permintaan. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Burunda udah dia, Burunda. Kalau udah saya mau minggir dulu. Burunda? Belum Oke. Belum ya. Lagi Coba baca di situ. sholat. Nah, coba aku baca di situ. Anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Ezron. Tiga keturunan kau hilang kan? Yang mau diskusi minta permintaan. 3 keturunan kau hilang kan? Tunggu dulu. Kan ketika Injil anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Ezron. Berarti 3 keturunan kau hilang kan? Begitu maksudnya? Ini. Ia adalah ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut Lukas 3 nomor 33. Coba kau baca. Iya, kan ini kan kita kan baca silsilah Yesus kan? Iya. Saya kan baca dari awal kan? Coba baca. Yang nomor 33 coba baca. Pekerjaannya ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Elia, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yani, anak Yusuf, anak Metika, anak Amos, anak Nahum, anak Hesil, berarti anak Gagai. bapak Yusuf Elia, bukan Yakub kan? Maksudnya? Dan di dalam Matius tadi itu bapaknya Yusuf Yakub. Di dalam Lukas bapak Yusuf Eli. Makanya Anda baca itu dari awal. Iya, Anda baca dari awal. Dalam Matius dalam Matius tadi bapaknya Yusuf adalah Yakub. Tetapi di dalam Lukas bapaknya Yusuf adalah Eli. Ya, jadi ada yang hilang itu loh maksudnya silsilahnya ada yang kelewatan. Betul. Ayo kasih. Iya. Ini ketika Yesus mulai ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ingat itu, menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Anak Eli. Iya, berarti bapaknya Yusuf adalah Eli. Aduh, aneh. Ini mau jelaskan dia model apa nih? Iya, di dalam Yusuf anak Daud di sini. Yusuf di dalam makanya dalam Lukas 16. Iya, di Lukas 1:16. Sedangkan di sini ada pengucapan Nathan dan Daud. Sini ada bapaknya Yusuf siapa? Ada acak. Iya, bapaknya Yusuf siapa? Yakub kan? Namanya Yakub. Kok di sini Eli? Kok di sini Eli? Gini, yang di sini tulis bahwa ini di sini ada tulis gini. Ya. Sama seperti Matius ya. Iya. Diam dulu. Silakan. Yusuf, ia adalah anak Yusuf. Mas anak Yusuf memperanakan Eli memperanakan Matat memperanakan Lewi, Lewi memperanakan Malki memperanakan Yani. Matat memperanakan Yakub memperanakan Yusuf. Matat di sini ayahnya Yusuf. Ayahnya Yusuf adalah Yakub. Tapi di dalam Lukas ayahnya Yusuf adalah Eli. Tidak terpakai. Otak Kok tidak terpakai? Tak baca ini. Matat memperanakan Yakub. Ini dengar. Ya, Matat memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf. Jadi ayahnya Yakub adalah Yusuf. Ayah adalah Yakub. Tetapi di dalam adalah Eli.
Mana yang benar? Ini kamu lihat ini. Ini ini pun juga diacak. Nah, sedangkan Peres dan Hefton di sini ada di zaman Aminadab. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan. Yang buat agama Kristen. Ayahnya Yakub siapa? Anaknya Yakub. Iya, Yakub Yakub itu ayahnya siapa? Yakub. Ayahnya Yusuf siapa? Ayahnya Yusuf siapa? Yakub, ayahnya Yusuf atau ayahnya Yehuda? Ayahnya Yusuf siapa? Dalam Matius ada 2 Yakub di situ. Yakub iya, kan gini. Typing di bawah agamanya. Agamanya typing di bawah Kristen gitu. Typing di bawah agamanya ya. Di dalam tak baca ini baik-baik ya, tak baca Ia berumur 30 kira-kira 30 tahun menurut anggapan orang. Ini menurut anggapan orang. Iya, mau anggapan orang. Iya, anak Yusuf, satu anak Yusuf, yang kedua anak Eli, yang ketiga anak Matan. Eliud memperanakan Elizar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf. Ini kan sampai Yusuf memperanakan suami Maria. Ini kan berarti kan dari Yusuf ini kan ke Maria kan. Ayahnya Yusuf di dalam Matius. Di dalam Lukas ini dengar dulu. Lanjut dulu. Ini bingung coba saya. Saudara Eser coba diperhatikan aja dulu kitabnya. Matius 1 nomor dengarkan Bang. Matius Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Matius 1 nomor 16 Yusuf itu anak Yakub. Lukas 3 nomor 23 Yusuf anak Eli. Yang mana yang benar? Itu pertanyaannya dari tadi. Ini iya betul. Saya paham. Sedangkan di sini kalau mana yang benar, bukan masalah paham atau tidak. Yang benar yang mana? Yusuf anak Yakub atau Yusuf anak Eli? Di Matius itu diurutkan berdasarkan garis keturunan tuh. Secara turun-temurun tuh. Lukas, Matius juga. Sedangkan di dalam Lukas ini tidak menyebutkan peperanakan. Kata-kata orang Matius 1 Matius 1 nomor 16 Yakub memperanakan Yusuf. Gini, Matius sudut pandang apa ini biasanya orang Kristen kan selalu menggunakan kata sudut pandang kalau sudah terjepit. Sudut pandang. Terjepit. Apa Matius 1 nomor 16 Yusuf anak Yakub. Lukas 3 nomor 23 Yusuf anak Eli. Yang ditanya yang mana yang benar? Kok dua bapaknya? Sudah. Ya, yang mana yang benar? Yusuf atau yang Eli atau Yakub? Sudah. Di sini kalau di Matius itu diurut berdasarkan urutannya. 1, camkan itu. Ingat Bang Datuk. Ingat itu Bang Datuk. Sedangkan di Lukas. Iya, urutannya berarti Yakub setelah Yakub Yusuf kan gitu. Iya kan? Kalau di dalam Di Lukas itu penyebutan itu diacak. Kenapa diacak? Karena ini ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf. 1, anak Eli. Berarti ini tidak benar, Bang. Ini kan diacak menurut anggapan orang. Enggak, maksudnya berarti ini bukan firman Tuhan. Ini enggak, saya tanya, ini anggapan orang atau firman Tuhan yang mengatakan itu, Bang? Kok ini sementara nama Yehuda sana ada setelah ini sebelum bukan ini kan gini, dia berumur kira-kira 30 tahun menurut anggapan orang. Ini firman Tuhan atau bukan? Ya firman lah. Ya, berarti karena gini, berarti orang ini sudah benar dengan mengatakan bahwasanya Yusuf itu anak Eli. Loh, anak Eli tapi di sini ada Yesus ini anak pertama di sini, 1 anak Yusuf. Kedua anak habis Eli. itu Yusuf diperanakan Eli. Eli diperanakan Matat diperanakan Lewi. Kau jangan berfitnah begitu, Suma. Loh, ini bukan fitnah, Bang. Coba Anda baca sampai selanjutnya di data nomor 37. Anak Metusala, anak Hedo, anak Yoret, anak Mahalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam. Berarti dia berurutan ke bawah. Ini berbicara nasab, ini berbicara silsilah.
Kalau Lukas, Ya Allah ya Karim. Lukas tidak berurutan. Ini berurutan abang. Kalau kita baca dari data nomor 38 begini. Adam memperanatkan Set. Set memperanatkan Enos. Enos memperanatkan Kenan. Kenan memperanatkan Mahalalel. Mahalalel memperanatkan Yared. Yared memperanatkan Henok. Henok memperanatkan Metusala. Terus sampai kepada Lewi memperanatkan Matat. Matat memperanatkan Eli. Eli memperanatkan Yusuf. Lukas, di kitab Lukas yang kata memperanakan di mana? Hah? Lah, Lukas kata memperanakan di mana? Abang, ini menurut dengar dulu. Tunjukin memperanakan di mana? Di Lukas. Oke, Lukas baik. 3 Baik. ayat 323 sampai Anda diam. Anda diam. Iya. Oke. Di sini memang tidak dikatakan memperanakan. Di sini tidak ada kata memperanakan. Kalau begitu tidak ada memperanakan, maka itu adalah acak. Terus apa maksudnya mengatakan Adam anak Set, Set anak Enos, Kenan Mahalalel memperanakan Matat memperanakan Lewi memperanakan Malki. Itu motivasi Anda membaca seperti begitu. Waduh, parah ini, parah Anda. Ini di Lukas 3 ini bicara silsilah atau bukan sih? Ayo bang, silsilah atau bukan? Ini bicara silsilah atau bukan? Semua. Di bawah. Motivasi Anda, menambahkan kata memperanakan di dalam Lukas 3 itu motivasinya apa? Nggak ada motivasi sedikit pun, hanya untuk mencerdaskan Anda. Tapi Anda memakai kata memperanakan. Lah, ini sesuai dengan ini nasab ini. Bang, ini nasab, Bang. Ini nasab. Saya mengatakan, susah. Saya mengatakan bahwa use Lukas dalam penyebutan kata Lukas ini berdasarkan anggapan orang. Artinya di sini merujuk tidak pasti mengatakan Yesus ini. Ini sudah pasti nih. Ini coba Anda lihat di data nomor 34. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, Yehuda memperanakan Peres, Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Arni, Arni memperanakan Admin, Admin memperanakan Aminadab. Itu sudah sesuai dengan nasabnya. Apa yang jadi permasalahan? Coba. Esai memperanakan Daud, Daud memperanakan Nathan, Nathan memperanakan Matata, Matata memperanakan Mina, Mina memperanakan Melea, Melea memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Yonam, Yonam memperanakan Yusuf, Yusuf memperanakan Yehuda, Yehuda memperanakan Simeon, Simeon memperanakan Lewi, memperanakan Matat. Ini jelas ini di dalam Lukas 3 nih. Apa yang jadi permasalahan? Matat memperanakan Yorim, Yorim memperanakan Eliezer, Eliezer memperanakan Yesua, Yesua memperanakan Er memperanakan Elmadam, Elkosam, Elmalki, Eneri, kemudian Seltel, kemudian Serubabel, kemudian Resa, Yohanan, Yoda, Yosek, Simei, Metika, Mat, Nagai, Hesti, Nahum, sampai kepada Lewi memperanakan Matat, Matat memperanakan Eli, Eli memperanakan Yusuf, Yusuf memperanakan Yesus. Apa masalahnya? Yang menjadi permasalahan, Yusuf ini anak Eli atau anak Yakub, gitu loh bang. Belajar lagi. Sudah. Lukas 3 ini ayat 23. Ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan maksudnya apa? Menurut anggapan orang, Yesus ini adalah anak siapa? 1 Yusuf, 2 Eli, 3 Matat, 4 Lewi. Oh, jadi maksudnya salah satu dari salah satu dari nama inilah bapaknya Yusuf gitu. Gini, bisa jadi Yusuf itu adalah anak Adam gitu maksudnya. Kalau kita mau berbicara di ayat 23, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak 1 isi. Ya, ini maksud anggapan orang. 2 Eli. Tanggapan orang ini firman Tuhan atau tanggapan orang? Firman Tuhan atau tanggapan orang? Ini orang-orang yang mempertanyakan. Iya, enggak, saya tanya, ini silsilah ini tanggapan orang atau firman Tuhan? Masa sampai di set anak Adam, terus anak Adam Aris anak Allah. Nah, ini kan ceritanya Yusuf ini. Yusuf yang sedang dibahas ini. Anak Adam,
anak Set, Iya. Set, Enos, Kenan Mahalalel, kemudian Yared dan seterusnya. Nah, sekarang saya tanya, kalau Anda mengatakan ini bukan firman Tuhan, boleh jadi salah. Tapi kalau ini firman Tuhan, mana ada salah? Ini udah benar ini. Maka pertanyaannya, Yusuf itu anak Eli atau anak Yakub? Anda mengkontradisikan, sedang di Matius itu mengatakan dengan jelas, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dia memperanakan itu secara turun temurun tuh, secara urut tuh, terus? Nah, sedangkan di Lukas ini ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia atau Yesus ini adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Nah, Mati, itu runut enggak itu, Bang? Runut enggak itu sebagai silsilah? Aduh, Payah kan? Susah Susah memang. Susah ngomong dengan Anda itu karena begini, Anda tidak mengerti ini. Menurut Kenapa anggapan saya- orang ini. Kenapa saya tidak Kenapa mengerti? Anda tidak memakai ini. Kenapa saya tidak mengerti? Menurut anggapan Kenapa? orang. Hah? Kenapa? Anda tidak, sedangkan kata di sini ada Herson dan Peres saja ada berbeda. Allahu Hah? Akbar, Masya Ini, Allah. kenapa Anda mengabaikan ini menurut anggapan orang? Hah? Iya, Anda itu makanya dengan aku tanya. pertanyaan, Makanya ini saya firman tanya, Tuhan. ini firman Tuhan atau tanggapan orang? Kan ku tanya Ini kan tadi. menceritakan tentang anggapan orang. Nah, berarti bukan firman Tuhan. Betul? Berarti penulis Lukas tidak sedang menulis firman Tuhan, tetapi sedang menulis anggapan orang. Betul atau tidak? Berdasarkan ini kan anggapan orang. Ya, Penilaian itu orang, firman Tuhan anggapan atau orang bukan? tentang Yesus. Abang, saya Ada tanya, siapa? itu firman Tuhan atau Lukas ini? Lukas ini sekian firman Tuhan anggapan orang. Jawab. Coba, Bang. Ya, apa? Ini sedang Lukas ini menuliskan firman Tuhan atau menuliskan anggapan orang? Anda kan baca ini, ketika Yesus mulai pekerjaannya, dia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, Itu yang kutanya. Yang dituliskan Lukas ini firman Tuhan atau tanggapan orang? Lukas menulis berdasarkan anggapan orang. Nah, berarti bukan firman Tuhan kan? Merujuk begini, maksudnya kan? Enggak, saya tanya, berarti bukan firman Tuhan, bukan? Yesus kan? Iya, saya tanya saudaraku, berarti ini bukan firman Tuhan, bukan? Sedangkan kalau mau dirunut ada di Matius tuh, Abraham. Enggak, saya tanya, ini Lukas menulis anggapan orang atau firman Tuhan? Kalau firman Tuhan kan tidak mungkin salah tuh. Tapi kalau cuma anggapan orang bisa jadi salah. Makanya Anda memprotes Bible Anda sendiri. Makanya muncul pertanyaan. Siapa yang memprotes di sini? Ini yang sedang kita bahas. Pembukaan katanya saja menurut anggapan orang. Kenapa Anda bisa berarti firman orang? Nah, sekarang pertanyaannya, ini firman Tuhan atau anggapan orang? Yang ditulis Lukas ini, Bang, yang ditulis Lukas ini anggapan orang atau firman Tuhan? Apa? Ini yang ditulis Lukas firman Tuhan atau anggapan orang? Ya, ini kan dari sudut pandang orang, menurut anggapan orang. Berarti bukan firman Tuhan. Itu aja pun kita ingin tahu. Intinya tuh orang-orang menganggap Yesus ini adalah anak Yesus. Kan jelas tuh berarti bukan firman Tuhan. Maka wajar kalau silsilahnya error karena itu ternyata bukan firman Tuhan. Nyatanya dia tidak berkontradiksi dengan Matius. Kalau sedangkan tadi abang bisa sedikit melangkah sedikit nggak kata anak Yusuf? Saya bertanya kepada Anda nih, motivasi Anda menggunakan Yusuf memperanakan Eli memperanakan Matat memperanakan Lewi memperanakan Malki. Motivasi Anda menggunakan kata memperanakan di situ apa? Motivasi Anda? Motivasinya mengajarkan Anda untuk jujur. Dengarkan saya, Anda bertanya tapi Anda tidak mau bicara, diam. Anda tidak mau diam. Anda bertanya, sejatinya ketika Anda bertanya, Anda diam. Sedangkan kalau Anda kelihatannya masih pengaruh alkohol ini. Orang yang pengaruh alkohol itu tidak mau diam mulutnya. Silsilah Yesus hanya sampai dikata harum untuk sebagai pegangan hidup. Abang, boleh nggak saya menjawab pertanyaan abang ini? Apa?
Nah, motivasi saya adalah untuk menyadarkan Anda bahwa original teks dari Lukas 3 nomor 23 itu jelas mengatakan keturunan. Original teks. Silakan Anda buka, silakan. Di situ ada kata hoyos. Hoyos itu dalam bahasa Yunani adalah keturunan. Anda yang membawa ini original teks, silakan. Iya, ini saya sudah sampaikan kepada Anda. Anak Yusuf, anak di situ adalah hoyos. Hoyos itu artinya keturunan atau anak-anak. Suma. Lala, mama. 3 ayat 23. Ya silakan. Kitab Anda yang original teksnya mana? Dibuka dong. Original teks. Ya silakan kita Anda tunjukkan yang original teksnya. Saya tinggal memberikan informasi bahwasanya di dalam original teksnya jelas dikatakan di sana kata yang digunakan di situ adalah hoyos. Hoyos itu definisi arti daripada anak atau keturunan. Ayat berapa? Saya bantu nih. Lukas 3 nomor 23 kan? Menurut anggapan orang ternyata bukan firman Tuhan. Udah selesai. Original teks. Mana original teks? Original teks. Mana original teks? Ya silakan. Original teks. Pengaruh minuman ini saudara saya ini. Mabut ya Gurunda. Mabut. Ya silakan Akhi. Dilanjut. Yang penting dia sudah akui bahwa itu anggapan orang bukan firman Tuhan. Berat pengakuan itu jujur kali, Mas. Maha dahsyat itu keras. Silakan dilanjut. Di Malakama soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mamaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Zuma, Gurunda Musa yang Waalaikumsalam. Boleh aku bicara ya? 3 menit. Kalau bisa mungkin kurang dari 3 menit, tapi jangan dipotong-potong ya, Sir. Ya, aku nggak ngomong sama kamu. Gini. Tadi saya ada di telepon tuh. Tadi saya sudah bilang, saya katakan saya ada di telepon tuh. Jadi saya izin dulu ya, Bang. Saya baru lanjut lagi. Cepat aja. Sekitar 15 sampai 15 menit. Cepat aja. Ini sudah maksudnya kamu mau turun apa tetap di sini? Boleh tetap di sini juga boleh. Batu-batu diturunkan juga boleh. Mana-mana. Yang penting nanti saya kembali. Hanya sekitar 15 menit. Oh, ya udahlah. Aku nggak ngomong sama kau ya. Jadi buat Iwan Villa di live chat ya. Iwan Villa di live chat. Insya Allah ya. Bagi yang beragama Islam, makin memperkuat keimanannya. Seperti yang telah dijelaskan tadi oleh Datuk atau Gurunda Emil ya. Kemudian buat yang saudari-saudari kita Kristiani, semoga jangan dulu panas, tapi diterima dulu dengan akal yang netral, jangan hanya dogma ya. Jadi permasalahannya tadi yang saya dengar itu adalah ketika dipertanyakan atau bahkan disalahkan bahwa Maryam itu keturunan Harun, bersaudara dengan Harun, sementara Harun hidup di zaman Musa. Jadi Isa dan Yesus adalah berbeda. Maryam dengan Maria adalah berbeda ya. Bagi kita umat Islam harus dengan iman dan logika bilang Yesus dan Isa Al-Masih adalah sama. Sosok yang sama diceritakan berbeda. Versi Al-Quran dengan versi Gospel. Nah perbedaan ini yang asik kalau kita buktikan kebenarannya. Kemudian Maryam juga sama ya. Sama dengan Ibrahim, Abraham. Bahkan kita punya nabi dari Al-Quran. Gak perlu nyolong-nyolong kitab orang baru kita kenal nama para nabi ya. Itu. Terus yang kedua sekarang masuk ke dalam tema bahasan ya. Kalau hanya standarnya seperti itu, ya di Matius awal-awal, ya inilah Yesus, istilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ini sudah kebohongan besar ketika Yesus dibilang anak Daud. Kalau tadi misalnya disalahkan Maryam ya ukhta Harun sebagai saudari perempuannya Harun, berarti Al-Quran salah. Ini mau ngomong apa? Anak Daud, anak Abraham ya.
Ini namanya silsilah teologis, ya, tidak masuk akal tapi diakal-akalin. Kemudian turun ke bawah sampai kepada Yusuf, hanya disebutkan yang bersuamikan Maryam. Yesus itu luar biasa, seluruh orang di seluruh dunia paham bahwa Yesus Bunda Maria ketika hamil melahirkan Yesus itu tanpa campur tangan lelaki, nggak perlu penyisipan seorang suami. Di sini Al-Quran tampil menyatakan kebenaran, ya, tidak perlu disisipkan tokoh suami. Tapi gospel butuh disisipkan sosok suami. Alasan lucu supaya jangan dirajam. Karena pada saat itu orang yang hamil tanpa suami akan dirajam. Sehingga dilindungilah, munculkan tokoh Yusuf. Ini, hilang mukjizatnya Yesus, ya. Apakah berhenti sampai di situ? Al-Quran bilang, ya, karena bagaimana menghindari hukum rajam. Yesus bisa berbicara ketika masih bayi dalam gendongan maminya. Kemudian kenapa perlu tokoh Yusuf? Karena mau mengais-ngais keturunan Daud, pewaris tahta Daud. Itu. Jadi dipaksakan Yesus sebagai pewaris tahta Daud. Dipaksakan untuk menjadi Mesias ala Yahudi. Pemaksaan ini. Kemudian nanti dipaksakan lagi ada cerita Herodes, disama-samakan seolah-olah seperti Musa. Padahal nanti bisa kita uji tuh ya kapan-kapan, nggak benar. Hanya untuk mengambil cocokologi nubuat dari Mesir kupanggil anakku. Itu Herodes cerita dongeng belaka, itu ketoprak humor, saya bisa buktikan. Ya, ada pembunuhan anak-anak segala macam dianggap seperti Musa. Enggak, jauh-jauh. Musa itu panglima perang. Musa menikah. Musa beranak keturunan. Ya, bukan artinya umat Islam tidak hormat. Berulang kali saya bilang orang Islam belum beriman kalau belum mencintai Yesus dan maminya. Tentu dalam koridor Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Kemudian di Lukas ditarik, ya. Ini pun semuanya salah itu tadi, ya. Ada kita kenal tadi anggapan orang, berarti memang bukan itu firman wartawan. Lukas kan udah jelas itu, bisa dikasih koper ya, suruh pulang karena bukan firman Tuhan. Dia hanya mengepul cerita-cerita yang beredar di masyarakat. Nah, jadi dari kesimpulan semua itu, biarlah kembalikan Yesus kepada kemuliaannya yang terlahir dengan mukjizat yang sangat tinggi tanpa ayah, Maryam maminya tanpa butuh suami. Lalu jangan dipaksa-paksakan mengambil garis keturunan itu. Nanti kapan-kapan saya ceritakan ya, bisa. Kalau ada yang mau mendebat saya, ayo saling menampilkan data, jangan cuma ngomong hilang nanti ya. Saya punya datanya khusus, saya belajar tentang keturunan silsilah Yesus ini ya, versi Bible. Nah, itu bisa saya buktikan bahwa pengambilan 14 hanya untuk mengambil keturunan Daud, seolah Yesus anak pantera, ya kan. Yesus, kalian memuji-muji Israel, sementara begitu keji hinaannya, fitnahannya kepada Yesus dan maminya, bahkan kepada dirimu dikatakan avodah zarah, ya. Dan saya rasa gitu. Mamaku host standby, kalau ada mau debat, kalau enggak saya turun, bisa diganti dengan yang lain. Standby. Saudara Ezer, gimana Saudara Ezer? Dan angkap tadi yang dijelaskan itu, Bang. Bang Unggul Sudrajat tadi mau bawa data. Datanya dari mana? Dari Bibel? Janganlah. Kan sudah ada dari Bibel. Bibelnya tadi yang menyatakan anak Yusuf anak Eli dengan anak Yakub yang mana? Bawalah data dari Quran. Supaya fair lah. Kalau hanya mau coba-coba dari Bibel, kan tadi udah dijelaskan. Al-Quran bukan
buku biografi. Bahkan di dalam Al-Quran, menurut Bang Zuma tadi kan sudah dijelaskan. Tidak dijelaskan silsilah Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Mau membuka data, mau bawa data gitu. Iya, nah kalau datanya dari datamu sendiri. Datanya dari para peneliti Kristen sendiri. Ternyata dari gimana dong? Silsilah yang disampaikan oleh Matius, oleh Lukas itu dabrul, banyak kesalahan. Jadi kau banggakan nggak itu? Kau banggakan nggak silsilah Yesus menurut Matius dan Lukas? Bangga nggak? Kalau kau banggakan, kau harus tampilkan. Lalu aku bantai dengan segala kesalahannya. Saya harus menampilkan, sudah tertampil tuh. Sekali-sekali bawalah dari Quran. Nah itu kan tadi udah tertampil. Udah aku bilang. Udah aku bilang itu gedabrus semua. Penuh kebohongan. Hanya cocokologi supaya seolah-olah Yesus pewaris tahta Daud. Dan itu sebuah kebodohan. Yesus itu membawa risalah sendiri, memperbaiki kesalahan Bani Israel, mencari domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Dia itu lebih hebat daripada kalian paksakan seolah-olah pewaris tahta Daud. Sekarang juga di Batas di 14 tuh. Bukalah datanya. Bang, kalau cuma menurut tanggapan orang, ya kami juga bisa. Kalau hanya tanggapan orang, ya kan? Cuman kami tidak diajarkan untuk ngarang-ngarang. Jangan bawa data dari Bibel. Al-Quran mengatakan begini, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaika. Itu Al-Quran menjelaskan begitu. Wa minhum man lam naqsus alaika wa ma kana li rasulin ayati bi ayati illa bi idznillah. Itu Al-Quran menjelaskan. Dan sungguh-sungguh telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Itu Al-Quran. Data yang mau dibawa oleh Bang Sudrajat ini dibuka dulu. Datanya dari mana? Kalau diambil penelitiannya lama. Mau nggak sama aku berdua? Itu menunjukkan titik minusan dari sebuah kitab. Maryam itu hidup di zaman Musa. Kau bawa datanya. Tanggapan orang itu. Aku bawa datanya. Kita berdua. Karena ini riset selama 2 tahun. Aku nggak mau sudah berbusa-busa bicara sama pemabuk yang otaknya tersumbat minyak babi. Ya, kapan? Nanti malam bisa. Aku lagi kerja soalnya. Nanti malam mau. Saya juga lagi mau keluar. Aku bawa semua data-datamu ya yang 14 itu. Riset 2 tahun aku berguru sama orang. Kau bawa apa tentang Yaukti Harun? Kecuali cuma 1 ayat terjemahan kau bawa dari Kristen penipu. Selain itu bawa apa kau? Harun itu hanya satu kali sebutan. Iya, datanya data apa yang kau bawa? Aku akan buka minimal 5 buku. Minimal 5 buku tentang kebohongan silsilah Yesus. 1 buku aja, kitab aja. Ya itu berarti rugi dong. Panggil pendeta lo. Panggil pendeta lo yang paling tinggi. Suruh hadapi gua. Boleh online, boleh offline. Minimal 5 buku. Bukan membuat rujukan sendiri, buat penafsiran sendiri. Hasil riset 2 tahun. Kalau ngomong sendiri, buat rujukan sendiri untuk menafsirkan suatu kitab. Buat apa? Kalau Lukas itu nafsir sendiri loh, Lukas. Ini hasil penyelidikan. Buat apa penyelidikan doang? Iya, penyelidikan. Silahkan dibawa datanya. Lukas itu udah jelas. Jadi gini, cara belajarnya gitu gini, saudara membuat tafsiran atau membuat sebuah analogi, tetap akan bersandar pada Alkitab itu sendiri. Saya pun untuk juga membuktikan sesuatu itu palsu, cukup sesuatu itu yang kita teliti gitu. Oke, jadi betul. Silakan. Nah, setelah kita teliti kitab saudara, ternyata itu bukan firman Tuhan. Cuma tanggapan kita bahas tentang itu. Kitab saudara cuma tanggapan orang, bukan firman Tuhan. Iya. Percuma. Gini. Tadi kan Bang Sudrajat tuh mau face to face ini, head to head tuh. Jadi kita sambil membawa data tuh.
Dia bawa Data apa yang Anda bawa? Cuma Iya. satu terjemahan dari Kristen penipu alias CP. Musa, Maryam CP? hidup di zaman CP Harun. itu siapa? CP itu siapa? Kristen penipu. CP itu Kristen penipu. Kau baru kenal kah? Bang, itu kalau Christian Prince itu sudah Ya udah, iya udah buka data lu sampai, data apa? Gua mau Dapur-dapur, babat Bang. habis. Gua mau babat habis kebohongan silsilah Yesus. Gini. Lo mau babatnya dari sisi apa? Gini. Malahan ada Bang Alwan TV sudah pernah masuk, malahan sampai bukan di Christian Prince saja, di Ahmad ex Muslim juga dia sudah masuk. Keluar. Iya, karena Christian Prince cuma Iya. maki-maki. Itu. Iya. Maki-maki? Sama. Enggak. Bang Alwan minta izin sholat gitu. Izin sholat, katanya kembali. Sampai sekarang belum kembali gitu. Enggak, bukan begitu. Saya gini, saya langganan kedua video itu. Saya fitnah bagaimana? Tadi Saya kau langganan bilang kok. kenal Christian penipu. Setiap kali ada Sekarang setiap kau ada bilang notifikasi masuk di langganan. saya. Penuh kebohongan kau guys. Tanya Bang Alwan tuh, tanya Bang Alwan. Kau mabuk apa, Bang? Hah? Tidak ada yang Kau bisa minum kita apa, percaya. Bang? Kalau Siapa informasinya saya? dari Bang, pihak 30 Kristen tidak ada bidadari. yang bisa kami percaya. Nggak ada. Nggak ada. Banci kok. Cuma ngumpet doang. Ya, jadi tunggu. Jadi kalau Bang Sudrajat mau head to head, sebentar ya Bang. Bu Rahman nanti tolong siapkan tempat untuk kita dua head to head. Enggak, gue minta lo didampingin sama Jadi, pendeta lo. Enggak. Karena gue melakukan riset 2 tahun, Kita gue pakai nggak timer, mau kita hasil sampai riset lebih- gue ini kita yang lebih sangat berbicara lebih akademis mulia lagi. dan tinggi Iya, setinggi permata iya. kulemparkan kepada babi. Semua penelitian juga akan bermuara akan bersandar. Bukan penelitian, riset. Riset, iya. Assalamualaikum. Riset atau penelitian tetap akan Assalamualaikum. Panggil aja sama pendeta lo bareng. Jadi gitu ya Bang. Sebentar ya Bang. Head to head. Assalamualaikum, Dedi. Izin ya. Di Kristen itu Saya- kan assalamualaikum. Oh ya, Salah ya? lanjut. Iya. Bagus Jadi juga itu. jadi gitu ya. Jadi saya izintan. Bukan kalau mau diturunin boleh, kalau mau nunggu boleh. Kalau Anda tidak terlalu paham terkait dengan agama Kristen, jangan banyak bacot. Itu aja yang aku minta. Anda paham nggak Kristen, Bang? Anda paham apa sih Kristen? Anda paham Kristen nggak? Gini. Ya. Kayaknya di Islam juga kan diajarkan bahwa agamamu agamaku, Ini debat, agamaku. bro. Ini debat, bukan Betul. debat. Silakan Debat. turun. Silakan. Tapi begini, harus ada nilai edukasinya. Ada nilai Jangan edukasinya debat barusan kusir ya. ada. Orang-orang Yang nggak tahu ada bahwa itu ternyata nonton kitab mandi Lukas lumpur. itu bahwa Lukas itu ternyata anggapan orang bukan firman Tuhan. Itu Betul. nilainya tadi sudah dapat. Betul, ada lagi. Ada nilai akademisnya. Bentar. Ternyata aku Lukas menyawer itu- dulu Mbak Hosni. Tunggulah Aku Bang menyawer Suma, Mbak nanti dulu saya nih. datang. Saya kembali dulu baru bahas. Ini saya masih mau jalan nih Bang. Cepat aja 15 menit atau 20 menit gitu. Cepat aja. Iya. Udah terbukti Anda tadi kan. sebenarnya terlalu luar biasa menyerang Kristen. Lo kok menyerang? Kita bahas Takut ya? Bible kok dikatakan menyerang, Bang. Memang Bible-nya nggak Takut boleh ya? dibahas ya? Loh, katanya agama kitab haram yang nggak boleh disentuh. Di mana Masuk itu juga tertulis? Bible. Jangan nipu-nipu lah, jangan bohong-bohong, nggak bagus kayak Paulus Anda ini. Di mana itu? Ya Allah. Ya di mana tertulis? Nggak boleh nyentuh buku yang lain selain Al-Quran. Di mana itu, Bang? Kayak Paulus aja ini abangku ini, aduh. Semalam aku masih ngedengar di satu room bahwa ajaran Kristen itu atau Alkitab itu haram hukumnya. Di mana itu tertulis? Di mana? Jangan jangan entahlah. kayak Paulus. Paulus itu dengan matinya Yesus dia telah dibangkitkan menjadi Tuhan. Ini kabar burung dia bawa. Jangan kayak gitu. nggak bagus. Iya. Kan ada tulisannya itu Roma 14 nomor 9. Yesus yang kalian bunuh itu telah dibangkitkan untuk menjadi Tuhan oleh Allah. Itu kan hoax berita itu. Nggak ada faktanya. Yang Anda katakan hoax itu apa? Manusia mati bangkit menjadi Tuhan, Bang. Itu hoax. Yesus itu datang ke dunia sebagai wujud manusia. Tapi Dia
atas kehendak siapa? Tuhan itu atas kehendak Tuhan sendiri yang mau datang. Enggak, yang saya nggak akan pernah betul, yang saya tanya atas kehendak siapa? Lu dengar dulu. Nggak akan pernah ada manusia karena para nabi telah diturunkan untuk menyelamatkan umat manusia. Karena sesungguhnya ya di dalam Alkitab kami dikatakan bahwa aku menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Tuhan itu sendiri. Itu pemahaman kalian. Yang empunya kitab tidak memahami seperti itu. Tuhan terhadap manusia sehingga kemudian dia datang ke dunia dalam wujud manusia hanya untuk menyelamatkan umat manusia. Allah itu dibantah oleh sama Yesus dalil itu. Dibantahnya di mana? Yohanes 8 nomor 42 dibantah sama Yesus. Silakan lu baca dulu. Silakan lu baca dulu. Apa tuh? Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Bantah ya? Terbantah kan? Ayo. Atas kehendak siapa Yesus datang? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Iya benar. Yang datang ini siapa? Yang datang ini siapa? Sebagai yang Tuhan datang ini siapa? Tidak akan mau datang, tetapi karena keinginan Tuhan menyelamatkan umat manusia. Iya, saya tahu. Yesus ini datang atas kehendaknya sendiri atau kehendak oknum lain? Kehendaknya sendiri. Karena ini apa ini? Aku adalah Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yang paham Bible saya atau Anda? Lu baca dulu. Saya kebetulan lagi di luar rumah, kata Yesus, jikalau Allah adalah Tuhanmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Nah, sekarang Yesus datang atas kehendaknya siapa? Itu karena memang Anda tidak memahami konsep Tritunggal. Ya ampun, meong. Kok larinya ke situ doktrin, Bang. Bacot, jadi tidak usah bacot, giliran ditanya. Jadi kami yang lebih paham Bible, Bang, daripada kalian. Kenapa? Kalian memang yang mengimani, tapi dasar iman kalian itu cuma doktrin dan dogma. Sementara kami mempercayai bahwa kitab Anda itu adalah tulisan orang-orang yang Yesus sendiri tidak kenal. Makanya kami memahaminya dengan akal. Kalau Anda mengatakan Yesus datang atas kehendaknya sendiri, dibantah oleh Yesus dalam Yohanes 8:42. Itulah bukti bahwa kami lebih paham Bible daripada teman-teman Kristen. Karena dasar kecintaan teman Kristen kepada Bible adalah iman, doktrin dan dogma. Kalau kami pelajari, kami kutui dari satu kata ke kata lain, dari data satu ke data lain. Ini itu loh, Bang. Kayaknya Anda ini bagian dari orang yang selalu mengkafirkan orang ya. Loh, enggak apa-apa, Bang. Emang kafir itu apa menurut Anda? Paulus yang mengkafirkan Kristen loh pertama kali. Lu udah baca nggak? Abang, apa namanya? Bang Dedi, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bang Dedi, yang pertama kali mengkafirkan Kristen itu adalah Paulus. Di mana itu? Bagus Anda bertanya. Makanya belajar Galatia 2 nomor 14. Galatia 2. Iya. Katanya paham. Gitu loh, Bang, cara belajarnya tuh gitu ya, supaya kita paham bahwa Islam itu tidak diragukan. Ketika mereka terjun ke dunia apologet, Islam itu pasti sudah lulus belajar Bible. Gitu, Bang. Saya bacakan datanya. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jikalau engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Jadi ada dua cara hidup, cara secara Yahudi, yang kedua cara secara hidup secara kafir. Itu kan dibicarakan dengan kaum Yahudi. Nah sekarang kalau yang tidak bersunat hidup secara apa menurut Paulus? Secara kafir atau secara Yahudi? Menurutmu apa? Lah, jangan menurut saya, Bang. Jangan nanti saya yang difitnah. Paulus menurut Paulus, orang yang tidak bersunat hidup secara Yahudi atau hidup secara kafir? Ayo, Bang, kita jujur terhadap kebenaran. Lanjut.
saya yang menjawabkan, bantu menjawab. Orang Gitu ya, yang Bang, ya? tidak bersunat itu tidak hidup secara Yahudi, makanya kafir. Nah, Kristen tidak bersunat, kafir. Itu loh Nah, tuh maksudnya. Bang. Jadi bukan kami ya yang mengatakan lebih dulu. Paulus yang lebih dulu yang mengatakan kalian kafir. Karena Itu Paulus Abang. sunat, gitu. Nah, kalau tidak mau dikatakan kafir, besok ke puskesmas atau sini saya pakai cangkul. Oke. Aduh, kacau datang-datang pakai Udah. pacot-pacot katanya. Udah lanjut Bang, lanjut tadi. Jadi kesimpulannya dibilang kafir sama Paulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, ini komalnya agak berat kayaknya ya. Rungkat. Seperti biasa rungkat. Rungkat. Mohon maaf rungkat. Oh, sahabat kita ini mualaf Seperti kita biasa ini rungkat. lagi dibuat. Yang beliau adalah seorang wanita yang berjuang ya. Yo naik lagi. Rungkat. Beliau ini profesinya sebagai tukang urut ya. Nah, sehingga kita perlu membantu beliau. Nah, salah satu cara kita membantu adalah subscribe channel beliau. Apa itu? Mualaf permanen. Sekaligus juga channel kita Punggawa Suma Official. Kepada teman-teman yang belum mensubscribe channel yang mengawal kita selanjutnya, supaya kita ada semangat yang baik untuk ada kegiatan, ada pegawai-pegawai yang bisa ikut dalam Beli baju lebaran, Mak. Baju lebaran anak. syahadatkan Rungkat. publik ada kajian, ada Sinyal di jalan kurang baik. ikut mengawal. Untuk itu tolong Tadi pas pergi PB aja. Punggawa Suma Official. Terima kasih. Mana Oh, ini ada SMS? undangan lagi, kita masuk lagi ya teman-teman. Mana yang lainnya? Yang naik yang agama Kristen. Mak ketiduran kali. Yang naik agama Kristen aja. Agak ditutup sedikit, biar tidak berisik suara kendaraan sakit ini. Iya, bentar. Iya. Yang naik yang agama Kristen ya. Oke, teman-teman sekalian yang ada di bawah, silakan di subscribe channel sahabat kita ini, Mualaf Permanen TV ya, channel YouTube-nya, supaya beliau kuat di dalam dakwah dan semakin semangat ya. Begitu juga channel-channel sahabat kita yang lain, channel Mualaf Musa Official dan channel Antum Akhi ada ya, Ustadz Unggul. Hamba Utusan Channel kalau di YouTube. Ada. Masya Allah. Hamba Utusan Channel. Logonya ngaji Alkitab. Banyak orang nanya, lah kok ngaji Alkitab? Iya, karena Alkitab itu Al-Quran nama itu? lain Al-Quran. Bisa Allah. dilihat di surat Al-Anbiya ayat ke-10. Jadi kita harus kita harus pulangkan, mereka harus memanggilnya itu Al-Bible ya. Mereka kalau bilang Alkitab di luar negeri nggak kenalnya Bible. Tapi kalau Al-Quran seluruh dunia kenal, nyebutnya sama, beda-beda tipis lah dialeknya, tapi Al-Quran atau Quran kenal. Kemudian itu di atas, tulisan di bawahnya 0% Tuhan, 100% manusia. Standby lagi Gurunda. Masya Allah. Yang mau diskusi agama Kristen aja ya. Yang mau diskusi agama Kristen, silakan minta permintaan ya. Di agama Kristen apa? Mas Bebek, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, dia Muslim ini. Sahabat-sahabat Kristen, ayo naiklah. Yang santun ya, kita juga males lah kereng-kerengan. Ayo adu ilmu, adu data ya. Ilmunya bukan ilmu yang lain-lain, tapi ilmu pertama tentang akhlak, kedua tentang wawasan, ketiga tentang ilmu kejujuran ya.
Ya naik. Nanti bisa kita boleh dengan Gurunda Zuma, Gurunda Musa, Gurunda ini siapa bebek namanya gue lupa. Gurunda Heri, atau dengan saya, nggak dikeroyok, yang santun hingga kita saling menghormati dan mencintai. Dijamin kalau di Komal-Komal Islam Anda datang sebagai tamu yang baik, kami terikat hukum untuk memuliakan tamu. Ya, kecuali Anda menghujat, kami rendam di septic tank. Standby. Aku cuma nyapa aja ini bang. Silakan bang. Pulang sapa-sapa, apa kabar Bang Juma? Baik, alhamdulillah, tetap semangat 45. Medan lagi lah. Iya, nanti lagi lah kita ke Medan. Kemarin nggak jumpa kita bang? Jumpa lah yang kita dimakan di situ. Alamak, iya masya Allah, lain lagi namanya sahabatku ini. Betul. Iya. Oke, siap. Masya Allah. Ya itu aja mau nyapa-nyapa, kangen juga nih sama ini apa namanya? Iya, betul. Janda. Allahu Akbar. Aku ngikutin Bang Yuma ketawa-ketawa ya lihat ini kelakuan ibu-ibu sih ya. Akbar. Ya udah, itu aja Ustaz Unggul, sehat-sehat Bang Musa. Aduh, Bang Musa jadi jualan gorengan kita, Bang. Tidak jadi ya, kacau. Malah babak belur saya. Tapi tak apalah, itulah realita hidup yang mesti kita jalani. Pengen keliling Indonesia ketemuin satu-satu susah. Tapi insya Allah Ustaz Unggul lah nanti mungkin pertama kali dikunjungi insya Allah. Amin. Tapi memang kalau belum ada kemarin acara besar kenapa nggak datang bang? Di tempatnya Bang Andre itu acara besar. Katanya pengen ketemu aku. Lanjut. Karena memang apa ya? Namanya orang satu kuli, yang kedua itu memang ada momen yang nggak apa nih Ustaz? Karena kan ada anak-anak yang satu itu lagi puasa pertamanya kan, jadi agak-agak excited juga itu untuk mengawal dia berpuasa ini kan. Masya Allah. Tapi memang ini kok Akhi ya. Sekuat apapun niat kita, kalau memang Allah belum berkehendak, apa yang kita punya, harta kita tidak mampu menjumpakan kita pada orang yang kita sayang. Demi Allah saya sama Akhi Zuma ini mau jumpa tuh sudah dari zaman dahulu kala. Sampai saya SMS beliau. Akhi, ternyata harta kita pun atas diri kita selain daripada kehendak Allah. Harta kita tidak mampu menjumpakan kita pada orang yang kita sayang itu memang betul. Jadi pernah kan saya sampaikan itu Akhi dulu ya. Karena iya. Nah ini maka ini para hamba Allah ya, bukan saya, makanya kalaupun ada beliau saya jarang ikut masuk. Itu kenapa? Pertama, saya takut dikata saya panjat pinang. Kok panjat pinang apa namanya Akhi? Pansos. Pansos itu yang ada aja bang. Dan ini perlu diketahui kenapa saya tuh kalau bergurau dengan beliau itu keterlaluan. Itu karena apa? Saya kenal Akhi Zuma itu berapa 11 tahunan mungkin ya Akhi ya. 2009. 2009. Nah, dari zaman Facebook. Nah, dari situlah maka kami macam saudara, dan di antara saudara-saudara yang lain yang belum pernah ada kesalahpahaman hanya saya sama Akhi Zuma. Dan orang-orang yang yang paling lama kita berdebat itu ada berapa orang di yang sekarang nih Akhi ya. Akhi Zuma, saya, terus Akhi Ustadz Sugi ya. Kalau yang lainnya tuh tergolong baru semua. Maka dari itu kalaupun ada kata yang aneh-aneh gitu, saya kadang-kadang geli gitu ya. Maka ketika saya mau naik, di situ ada Akhi Zuma yang nonton banyak gitu ya. Saya lebih baik saya mundur diam. Karena apa? Saya takut melampaui dan takut disangka saya panjat pinang itu tadi. Nah, jadi enggak lah. Jadi padahal kita udah komitmen sama-sama lu berjuang. Nah, terus perihal dahulu kan saya pernah berkata, wah antum rakus semua diambil. Itu memang dahulu ketampanan beliau yang punya. Masya Allah, janganlah kayak gitu bang. Saya pakai masker ini karena jelek. Iya, ketampanan beliau yang punya.
terus kecerdasan beliau yang punya. Masalah harta benda, kekayaan, Allah titipkan banyak dunia pada beliau. Kami ini siapa? Tak ada yang melebihi dari beliau. Ini yang saya maksud. Enggak lah, maha suci Allah Tidak. subhanallah. Ini yang saya maksud, yang kita loh ya, akhi Zuma ya, bukan yang lain. Angkat tema yuk. Itu yang saya maksud. Jadi Ini Bang Rudi ini siapa? Selamat sore Bang Rudi. Bang Rudi. Agama apa Bang? Oh ya udah saya turunkan ya. Salam kenal Bang Rudi. Barakallah. Iya bang, sehat selalu bang. Nah, Bang Juma, jadi aku ada mau Siap. tanya nih Bang Juma. Apa tuh bang? Apa rasanya bisa memikat janda? Wah. tidak perlu dibahas itu. Enggak bercanda. Demi Allah saya paling anti bahas janda itu, demi Bang Allah. Musa ini serius sekali lah. Bukan apa nih. Kita ini mendakwah. Kalau terus celetup ada janda-janda itu, aduh rasanya geli saya jadinya. Nah, jadi ketika jadi ketika gini Bang Ali. Bang Musa. Iya, Bang Musa. Kan Bang Musa tadi ngeluh nggak bisa ketemu dengan banyak orang. Kita janjian aja yuk, janjian ketemu. Tapi di surga ketemunya, mau nggak? Wah, itu yang kita harap-harap. Nah, ya udah kita janjian ketemu di surga semua nih ya. Iya, Nah, kan itu sudah kan- ada jaminannya, akhi. Al-Mu'minun. Satu surah itu Nah, ini- jaminan orang-orang yang muslim itu dijanjikan mewarisi Firdaus. Tunggu dulu akhi Heri, saya mengisahkan hal yang lucu sekejap. Ya, hal yang lucu nih. Saya dimaki-maki orang tapi bukannya saya marah, tapi malah saya bangga, gembira, ketawa terpinggal-pinggal saya. Saya pernah dilabrak oleh hamba Allah yang notabene beliau adalah fans akhi Zuma. Ya. Saya kirimkan pada antum ya akhi ya. Saya terpinggal-pinggal di situ. Kenapa? Demi Allah, jangan ini, guru kami itu bukan begini. Mungkin disangkanya saya sama akhi Zuma itu tidak kenal. Marah Jadi mereka. Marah mereka. Pokoknya marah. Nah, jadi demi Allah, di situ saya dimaki-maki, tidak pun sedikit saya tersinggung. Demi Allah, tidak pun sedikit saya tuh sakit hati. Malah justru saya bangga, Masya Allah. Ternyata saudaraku ini dari zaman dahulu kala hingga detik ini tetap menjadi idola. Bahkan sampai hari ini beliau semakin banyak dicintai orang. Maka sering saya sampaikan pada akhi Zuma, demi Allah nih ada orang yang tanya, akhi, antum banyak dicintai orang, antum banyak disukai orang, dan para habibana, tapi yang tidak akan saya sebutkan namanya, tapi yang jelas beliau orang yang sangat familiar di negeri ini, pernah menyampaikan pada saya melalui Habib Umar, dan Habib Umar lah yang mengenalkan. Nah, jadi saya di SMS oleh beliau sampaikan pada akhi Zuma, jangan mahu apabila digiring mempersoalkan perihal masalah perempuan. Saya sangat mengaguminya dan sampaikan SMS-nya masih ada. Sampai detik ini masih ada. Ya, kasih tahu akhi, antum jangan bukono begini. Tidak semua umat muslim itu mempunyai tujuan yang sama dengan kita. Ada yang mereka bertujuan ingin mencari duit melalui YouTube-nya dengan memanfaatkan akhi Zuma, yang dimana akhi Zuma ini kan terkenal. Nah, dari situ maka saya sampaikan itu. Dengan mentah-mentah saya sampaikan. Tidak semua para YouTuber itu punya niatan yang sama seperti kita, yang dimana apa yang kita dapat itu untuk umat, itu ya. Nah, sudahlah cukup, karena saya mendapat pesan dari Habibana. Jadi sudahlah, gitu ya. Masya Jadi, Allah. tapi sempat akhi Zuma ini sempat terpancing ya oleh saudara kita juga. Kadang-kadang saudara kita itu kadang-kadang bergurau kadang-kadang tidak tahu porsi juga. Itu saya maklumi sih sebenarnya. Guraunya itu memancing. Nah, akhirnya akhi Zuma terceplosan juga cerita masalah si itu tuh ya kan. Maka langsung saya SMS sih. SMS-nya masih ada sampai detik ini. Antum bandel. Antum dikasih tahu bandel. Nah, mungkin di antara para hamba Allah yang lain ya yang berani memarahi akhi Zuma ini hanya saya.
Yang lain tidak akan mungkin berani mereka. Karena saya sama Akhi Zuma, ini demi Allah ya, kecintaan saya pada beliau lebih dari saya mencintai nyawa saya sendiri. Masya Allah. Saya hibahkan nyawa saya untuk beliau, di mana beliau dimaki-maki orang, begitu sakitnya hati saya. Yang maki-maki orang-orang kafir. Bahkan ada yang mengaku Islam tapi dia memaki-maki. Masya Allah, demi Allah terasa tersayat-sayat hati saya itu. Seandainya berhadapan-hadapan, bertatap muka, demi Allah, wallahi, saya keluarkan isi perutnya. Itu. Jadi sebagaimana tidak mengurangi rasa cinta saya pada baginda Nabi Muhammad SAW, saya mencintai Akhi Zuma. Ini kok jadi ceramah, Ya. Curhat beliau curhat. Iya curhat dia, nggak terima curhat. Soalnya nggak ada oten. Ya, bentar Mas Bebe. Yang agama Kristen yang mau diskusi minta permintaan silakan naik ya. Musa saya pamit ya, KST pamit. Ya, akhi. Salam sama sahabat kita semua di sana ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Iya, makasih Bang. Yang agama Kristen yang mau diskusi minta permintaan. Jangan malu-malu, kalian udah dimakan kok. Ini Papa Jatin Dosiar mau minta ini. Saya tidak berlebihan, maka saya sampaikan tadi, ini ada di taping. Jangan mencintai seseorang berlebihan. Tidak. Saya mencintai saudara saya, tidak mengurangi rasa cinta saya pada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan Allah besar Rasulnya. Jadi saya mencintai. Halo, selamat sore. Ini Juma KW. Halo, selamat sore. Kenapa pakai nama Bang Juma, Bang? Ya suka aja, boleh kan? Mumpung ada orangnya ini, boleh nggak kan? Tapi sesama pria nggak boleh lah Bang, suka. Ya nggak masalah lah, namanya suka pasti. Masalahnya Bang Juma asli normal Bang. Lah terus kalau saya gimana itu? Yang enggak itu urusan apa? Pokoknya Bang Juma asli normal. Lah iya, kalau saya gimana kan harus diselaraskan itu. Abang agama apa, Bang? Saya mau tanya sama Kang Mu'alaf Musa. Agamanya dulu, Bang. Agama. Agamanya apa? Yang ini nggak ada urusan sama agama kok. Saya mau. Ya udah saya turunkan ini room saya. Blow on banget ini room saya. Sudah, ada urusan dengan ini room saya. Dia mau menanya saya, biarkan saja dia kalau. Enggak, ini room saya katanya nggak ada urusan sama saya. Ini room saya. Ih. Belum banget ya orang biar bertamu. saja kalau dia Kristen kan biar jadi perdebatan Novi. Bukan Bang Musa. Orang itu dari namanya. Bila dia mengaku Islam itu penghinaan sudah ya, penghujatan. Lalu dia tidak pernah mengaku Islam secara langsung, berakrab-akrab pria dengan ratih ya. Kalau saya orang Jawa, paham lah. Ini orang-orang keblinger. Belajar apalah tasawuf ketinggian, ibaratnya cangkir dituang dari teko tanpa ukuran tekonya luber. Apa bukan ini akhi? Bukan dari golongan pemakan imam bukan? Bukan. Oh bukan, beda lagi. Beda lagi. Jadi dia orang yang sedang mencari Tuhan sebenarnya, tetapi kesasarnya sudah terlalu jauh. Ngomongnya gedabrus. Semua agama seolah-olah dia pegang, dia kuasai, sementara tidak satu pun yang dia imani atau yakini. Enggak, tadi saya nunggu memang karena kan ini bukan room saya. Begitu dia naik menghina pasti akan saya benamkan ke dalam septic tank. Lagian dia ngomongnya gini. Assalamualaikum. Saya nggak urusan sama kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada lagi yang unik nih, suara laki-laki tapi pakai jilbab. Ya lanjut. Assalamualaikum Bang Zuma, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sayang kali sama bini. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya lanjut Ahi. Saya mau memberitahu ini untuk Mbak Hesti yang hostnya itu tadi itu yang pakai nama kemarin itu dia bikin kontroversi. Nama Bang Zuma dipakai sama wali Allah itu tapi fotonya foto porno. Itu dia itu. Oh iya. Waktu dia itu naikkan. Makanya tadi aku bilang Bang Zuma normal. Jadi, dia kayaknya nggak normal. Ya kan? Jadi
waktu itu pernah berdebat itu kami Bang Ali juga mendoakan laknat untuk dia, Ustadz Bang Ali itu karena dia memakai foto porno waktu itu. Jadi saya waktu dia naik tadi, waktu Mbak Esti naikkan tadi, saya udah mendidih darah saya waktu Mbak Esti naikkan tadi itu. Saya nggak suka kalau nama Gurunda dipakai untuk yang tidak gitu. Itu informasi yang beberapa hari yang lalu kayak gitu dia waliullah itu. Keramat juga akun ternyata itu. ya. Iya. Ya mulai sekarang panggil aja wali setan. Enggak pantas wali itu setan. Wali setan aja. Iya. Di Villa 378 orang mulai sekarang panggil dia atau ketik namanya wali setan saja. Standby. Oh, jangan ya. Naikkan Iya. nanti, biar saya penamkan. Biar saya kasih Iya, tahu Bang Musa. siapa si Ah itu. Naikkan kemari. Masalahnya tadi dia bilang dia nggak berurusan sama saya. Ini kan rumahku, masuk ke rumahku tapi nggak berurusan sama Iya. kan blow on. Dia Nggak sopan. memang begitu dia Mbak Esti. Jadi saya waktu itu di roomnya Bang Dedi kalau nggak salah itu. Jadi mulai hari itu saya udah mantau dia terus gitu dari bawah. Waktu dia naik tadi makanya saya naik ke komalnya Mbak Esti. Makasih Mbak Esti, saya mau ngasih informasi itu aja. Saya ke bawah lagi. Makasih informasinya. Makasih ya, Bang Ardi, Akhi. Iya. Barakallah. Iya. Minta permintaan. Iya, kita Guru dia. Kasih. Iya. Iya. Jadi ini dia orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Anda mau bertanya pada saya, silakan. Ya, ini harus klarifikasi dulu, Bang. Saya tadi bilangnya apa? Saya tidak urusan dengan agama. Bukan sama host. Maaf ya, saya tidak bilang seperti itu ya. Harus diluruskan dulu. Itu yang pertama. To the point saja, bro. Iya ya. Ini. Ngeles. Dibilangin kok kalau nggak percaya ya sudah. Kalau Ya nggak sudah. percaya, To the point saja. Tidak usah Wali setan. Hei wali setan. Kenapa iya, Juma motivasinya? Oh, iya, Kenapa memang ini motivasinya Juma pakai nama Zuma? Wali setan. yang di sini tuh Yuma Wali setan. gitu. Kenapa Iya, Yuma wali setan? Iya, Yuma setan. Yang sampean maksud. Jangan ngeles, jangan ngeles. Jangan ngeles. Mu'alaf Musa tadi yang dimaksud untuk mengeluarkan isi perut itu maksudnya apa? Kalau ada orang yang menghina si Zina dan mengeluarkan isi perut itu seperti apa? Hei Musa, kau ingat. Konotasikan saja apa yang Anda ingin konotasikan. Kalau tadi sampean bilang sudah sangat jelas. Sampean bilang kalau ada seseorang. Kalau sudah jelas mengapa Anda bertanya, Kafir? Kalau sudah jelas mengapa Anda bertanya? Awas kena peringatan, Bang Musa. Awas kena peringatan lagi. Langsung akan dikeluarkan isi perutnya. Maksudmu apa? Di Islam itu begitu, Bang. Di Islam itu begitu memang. Saudara ini siapa ini? Di Islam itu begitu, ya. Jadi kami di Islam begitu, Bang. Ketika ada saudara kami diperangi atas nama agama, maka kami harus berjuang bersama. Itu Islam itu seperti itu. Iwan Villa yang dibawa jangan iri ya, jangan iri ya, Bang. Ya, Bang, jangan iri. Dengan Jangan iri ya, Bang. namanya nih. Laporkan Bang, jangan orang iri ya, ini saya. dengan Abang saya penggunaan jangan iri namanya kepada ya. kami umat Islam. Islam itu memang begitu. Di Islam itu kalau begitu. berani, jangan keroyokan. Yang lain diam, shut up, di mute. Enggak, dulu. gini Bang. Saya waraskan Abang dulu supaya Anda paham Islam. Di Islam itu memang begitu, Bang. Kami Islam itu ibarat satu tubuh, Bang. Tidak sama dengan agama Anda. Kalau kami di Islam ibarat satu tubuh. Satu tubuh yang lain disakiti semua akan merasa sakit. Apalagi kalau ada penyerangan kepada apologet Islam, itu sudah nuansa sara. Kalau apologet Islam diserang, apalagi dibunuh, apalagi dihujat, itu nuansanya sara. Pasti umat Islam se-Indonesia bahkan Sudi akan bergerak. Coba aja.
Coba aja. Kalau Anda ingin coba. Islam itu begitu. Makanya kalau iri sama Islam, ya derita Anda gitu. Bisa gantian bisa enggak? Bisa, Oke, cuman saya silakan. jelaskan kepada Anda. Sebenarnya setelah Anda tahu penjelasan saya, Anda sudah selesai. Kenapa beliau mengatakan begitu tadi? Kenapa saya harus selesai dengan sampean? Karena Enggak, kan tadi Anda bertanya, kenapa saudara Ali, saudara Mu'alaf Musa melakukan hal seperti itu? Saya jawab, Anda di Islam memang kayak begitu. Jadi kalau ada apologet Islam yang diserang secara fisik, itu berarti ketika ada orang yang menyakiti para apologet atas nama agama, itu pasti sudah sara, Bang. Gitu loh. Nah, jangan iri, jangan sakit hati. Kenapa? Di golongan kalian itu tidak didapati yang kayak begitu. Sesama tokoh kalian aja bunuh-bunuhan. Di kami enggak. Kami itu bersatu ibarat satu tubuh, Bang. Jangan iri kepada Islam gitu. Jangan iri kepada Islam. Jangan iri kepada Islam atas persaudaraannya. Kamu jangan iri kepada Islam atas persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu memang begitu. Makanya berkat ukhuwah Islamiyah, Islam bisa mengusir penjajah. Paham ya, saudara-saudara ya, saudara siapa ini wakil siapa ini? Wakil setan ya? Wali setan. Gitu loh, Bang ya. Jadi jangan iri kepada Islam, jangan iri. Kami Islam itu merapatkan saf dan meluruskan barisan. Ketika ada komando, kalian habis. Paham? Ini biasanya orang-orang seperti ini X ini. Orang sakit hati, orang tidak dapat panggung, kasihan. Dapat panggung. Iya, Neo dia Ini yang tadi Bang Musa bilang pansos seperti ini nih. Mau cari nama, tidak ada uang. Lalu dekat dengan oten-oten, mencari donasi seperti ini nih, ya. Ini orang mencari Jangan sensasi. samakan kami. Dia anak. Jangan samakan kami dengan golongan kalian. Tuhannya dibunuh, mereka tepuk tangan. Kalau kita tidak. Kalau ada salah satu umat Islam yang diperangi atas nama agama, berarti itu sudah namanya apa? Sara. Seperti itu, saudara. Sudah, diturunkan aja. Anak babi, dia malu memakai namanya sendiri. Dia malu bilang siapa dirinya, sehingga perlu memakai nama-nama untuk mencari panggung. Wali setan ini berguru tasawuf, ilmunya belum ada, sudah bilang menjadi walinya setan, makanya ucapannya sesat dan menyesatkan. Wali setan ini dia merasa ilmunya sudah setinggi awan, sehingga telah menjadi walinya setan, pakai nama seperti anak babi yang kalau jalan menunduk nggak mau lihat ke atas karena dia malu sebagai anak babi. Beginilah orang yang tidak punya kemaluan, pakai nama orang dan berupaya jadi walinya setan. Mau ngomong apa lu Tan? Ketan. Kalau ketan gue bisa jualan. Kalau setan bawa aja telan sama keluarga lo. Lanjut standby. Aki unggul. Jadi babi itu jalannya nunduk dan Bukan tidak babi, anak babi. Anak babi kalau jalan itu nunduk. Gua tanya, "Woi Cung, kenapa lo kalau jalan nunduk?" "Malu Bang, bapak ibu gue babi," kan. Aduh, astagfirullahaladzim. Berarti ini tadi, kabur dia. Itulah. Mau adu bacot sama gue sini. Mau adu kuat. Ayo, gue di Jakarta Timur. Janji ketemuan di Bang Andre itu yang gampang ya. Lu mau bawa gue kemana ayo? Gak usah ngomong lah kalau di sini sama orang Islam ya. Islam itu siapapun, nggak cuma Bang Zuma. Colek tuh, ya. Colek Bang Andre, gue turun. Colek yang lain gue turun. Kalau memang niat lu untuk berperang. Betul. Kalau niat lu cuma perang bacot,
Gua layanin. Islam itu lu mau gitu. perang bacot, ayo lu angkat pedang, gua angkat pedang. Lu angkat apa, gua angkat apa ya. Jangan macam-macam sama Islam. Islam Kita itu gitu, Bang. persatuannya kuat. Makanya negara Ya. lain itu berpikir 1000 kali untuk menyerang Indonesia. Kenapa? Ada Islam di dalam. Tidak main-main kalau Islam diganggu. Makanya orang luar itu takut ke Indonesia. Kenapa? Ya karena di situ mayoritas Islam. Mayoritas Islam itu persatuannya luar biasa umat Islam itu. Sedikit aja diganggu pemerintahannya, umat Islam pasti goyang. Ya, sedikit saja aparatur negaranya dihujat, umat Islam pasti turun. Jadi susah untuk dipatahkan Islam itu. Susah. Jadi kalau misalnya ada apologet yang Anda ganggu dan itu sifatnya sudah serangan fisik, hati-hati, Anda akan dilumat. Seperti orang yang lagi mengguling bawang diulekan. Gitu loh Bang. Ada netizen kami yang nyata-nyata Anda ganggu secara akidah, oh jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Anda dimandikan di sapi tank menurut Ustadz saya tadi. Hati-hati kalau umat Islam diganggu. Begitu juga kalau ada orang non-Islam yang hidup berdamai dengan Islam diganggu oleh oknum lain, kami pun Islam akan memperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Itu yang perlu Anda paham. Itu ajaran Islam. Bukan Islam itu ngakunya begitu. Islam menyerang Islam. Bungul itu Iya. namanya. Mungkin dia pemakan. Iya. Karena yang bisa duduk bersama dengan orang-orang yang notabene mereka menyembah manusia itu hanyalah orang-orang Rafidhah, ya, yang dimana Rafidhah itu seperti yang saya uraikan semalam bahasanya mereka ini ya akidahnya sama dengan Kristen yang meyakini bahwasanya Ali itu adalah jelmaan Tuhan, bagian dari keimanan mereka. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, akhi. Ya, saya kan moderator nih di room ini. Kalau seandainya ada yang saya ikut aja nggak apa-apa lah ya. Kesel liatnya. Iya, akhi. Yang naik yang agama Kristen ya, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Yuk saudara-saudariku yang Kristiani, naik. Itu dijamin ya, sama Bang Zuma, Bang Musa, Bang Coki, sama host. Sepanjang diskusinya santun, kita ini orang Islam terikat hukum untuk memuliakan tamu. Ayo naik yuk. Kalau misalnya ada dua, saya boleh diturunkan Bunda, biar ada slot kosong. Typing ya di bawah agamanya ya. Soalnya aku satu hari ini capek banget juga. Beli baju, beli makanan, beli. Emang anak ini rewel ya, punya anak besar rewel ya. Jadi Pak lebaran Pak. Jadi dong lebaran beli-beli baju. Tengok nih. Rewel banget nih. Sudah. Tidak usah ceritakan masalah itu. Tutup kamera, lebih baik. Gerem banget, anak itu sibuk banget. Yoma. Macam anak kecil aja. Iya namanya anak-anak. Coba typing dulu di bawah agamanya. Biar itu agamanya yang naik yang Kristen aja. Aku lupa bilang ya. Tidak mudah Bang Islam Cuma itu ada salah satu diganggu agama gitu. Kristen, namanya Romi. Gimana? Nama akunnya Kristen Protestan. Beliau ingin belajar tentang agama Islam. Dia mencari kebenaran, musafir. Dan sudah 5 tahun ini dia mencari mengapain agama-agama, belajar agama-agama. Dan dia menetapkan dia untuk masuk Islam. Tapi dia mau dengar-dengar dulu Bang Juma nih, ngobrol-ngobrol sama dia supaya dia mualaf. Nah, dari tadi malam Bang Juma nggak datang dan dia pun tiba-tiba dia ada urusan gitu. Dan mungkin kalau nanti dia ada di sini kita naikin aja biar ngobrol sama Abang Juma. Oke, cukup sekian. Saya 15 menit informasinya. lagi. Waktu Makassar mau buka puasa. Habis tarwih. Cepat kali Bang, di sini masih jam 5. Udah lapar kali rupanya. Enggak. Diputar aja jamnya, pasti sampai jam 6 juga tuh. Ajarnya belum. Saya pamit duluan juga lah kalau gitu. Ya. Iya, akhi, Bang barakallah Musa, fikum. Bang Coki, Gurunda. Insyaallah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Abang. Ini giliran Bang Juma dari sini Oten pada gak mau naik, kenapa sih? Itu tadi yang nyamar bisa bagus naiknya itu. Yang nyamar. Aku punya Di pertanyaan. Makassar 15 menit lagi. Apa sih tujuan mereka menyamar itu apa sih? Karena iri. mereka panik. Pertama Iri itu, yang kedua panik. Iri itu iri. Itu akhi siapa? Dia sebenarnya menghujat, merendahkan itu. Muatan daripada namanya itu seakan-akan mengatakan bahwa orang-orang ini sudah menganggap saya itu wali. Itu penghujatan itu. Itu iri, dengki. Pasukannya si jahat itu kan iri, dengki itu. Iri, cemburu, makanya ngarang-ngarang cerita. Karena sakit hati gitu. Enggak, yang mau diirikan apa sih? Yang mau diirikan apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heran juga. Penyakit hati, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka gini loh, Gurunda, apa namanya, mau cari-cari panggung, terus gimana caranya untuk menjatuhkan Gurunda itu? Caranya gimana? Betul. Nah, selama ini kan segala macam cara yang mereka lakukan kan nggak bisa untuk menjatuhkan. Nah sekarang dengan wanita lah, dengan inilah Gurunda. Ya Allah, mudah-mudahan Gurunda itu bisa selalu dijaga oleh Allah. Itu aja pesan saya, Gurunda. Iya, dan juga saudara-saudara muslimah yang lain dijaga oleh Allah selalu. Amin. Amin. Kalau saya sistemnya ilmu Gurunda saya ambil ini. Kalau saya udah ini saya gebuk aja lagian. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi teman-teman, iya silakan Bang. Ya, makasih Ustaz Juma ya. Jadi gini, jadi kan kita kan sudah diingatkan bahwa wah ini guru saya ini. Saya minta lu kalau gitu. Oh iya, beliau ini ahli forensik ini tentang racun oplosan, beliau yang tahu duluan nih. Lanjut Bang Manjai. Ya, makasih. Jadi dari Assalamualaikum untuk netizen di bawah sana, udah lumayan banyak di bawah kawan semua. Jadi gini ya, kita ini sudah diingatkan dari zamannya para nabi dulu, yang namanya orang-orang munafik, zindik ini, itu kawannya pasti orang kafir gitu. Dari zaman dulu dibelanya orang kafir terus dibela. Jadi alhamdulillah ya kita diingatkan. Maka sampai turun surah Al-Taubat 100 itu kan. Nggak usah minta maaf, kata kau dah nutur kan, Nabi mana usah minta, kalian dah kafir. Jadi orang-orang kafir, orang munafik, kafir sama. Makanya orang munafik jendik ini siksaannya lebih parah dari orang kafir, di tempatnya di kerak neraka jahanam paling bawah, gitu kan. Nah juga tentang tentang kekafiran, tentang pemurtadan, sehina-hinanya manusia ini kan kafir kan, kafir dan kekafiran sehina-hinanya manusia di dunia dan akhirat. Coba tengok contoh orang-orang kafir, malu dia pakai nama-nama kafir tuh, malu dia pakai atribut kekafiran itu. Tengok kan, nyamar pakai apa kan, malu dia pakai salib di kepala dia. Dulu si Mancurut tuh pernah aku bilang gitu, masih pakai songkok, masih pakai baju koko. Kenapa? Hina dina dunia akhirat kekafiran itu. Maka sampai dia pun malu pakai atribut. Ada enggak kita pernah nengok di sini oten-oten yang bangga dengan atribut dia? Enggak ada. Atribut orang lain pakai bendera Yahudi, pakai bendera Israel dia kan. Sementara Israel tuh ngutuk dia. Ya kan? Karena mereka tidak mempunyai identitas jelas, akhi. Karena identitas dia itu sebenarnya duri ikan zaman dulunya itu. Duri ikan itu yang jadi lambang keagamaan mereka itu duri ikan. Ya, makanya itulah saya bilang ya, orang-orang ini enggak ada identitas, malu gitu. Ya kan? Enggak bangga dengan udah dia murtad, itu urusan kalian kan. Tapi enggak bangga dengan itu. Coba tengok, ada enggak pendeta yang udah menjadi mu'alaf dan sebagai saudara-saudara kita ya, yang sebelumnya kafir menjadi Islam, ada enggak mereka tantak tenteng pakai salib lagi, pakai apa lagi? Enggak ada. Akidahnya kuat, identitas diri berani gitu. Ada apa namanya? Kalau kita kan ciri-cirinya ada. Orang Sulawesi ciri pakaiannya begini, Muslim ciri, orang Kalimantan sini kan.
Tiba-tiba aku pakai pakaian orang Sulawesi tapi menjelek-jelekkan sana, ya kan? Tentu orang Sulawesi marah kan gitu. Seperti itu juga. Tapi karena mereka ni tadi, ya kan? Betul tadi Ustaz Unggul tu dia ambil istilahku kenapa anak babi itu jalan dah tidak punya malu lagi. Dan kita diingatkan berbuatlah sesuka hatimu, kata Rasulullah. Kalau kalian tidak punya malu, berbuatlah sesuka hatimu. Kemudian kita diingatkan, iman tu bagian daripada malu tu bagian dari iman. Nah kan gitu. Jadi kita bisa mengukur diri, tidak berani nak sembarangan. Coba tengok orang dia ni. Ini kan oten-otennya sama dengan orang-orang munafik zendik itu. Aku langsung tembak aja orang-orang tu munafik zendik itu. Karena dibela ni orang-orang kafir tadi. Ya kan? Kafir harbi yang dibela ni kan? Kalau kita bisa membela kafir tapi kafir zimmi yang ada perjanjian memang dijalimi, boleh kita berbela. Tapi beda dengan munafik zendik ini. Kafir-kafir harbi dibela dia. Malah menyerang saudara-saudara muslim yang membela akidah, membentengi akidah-akidah kaum muslimin dari tipuan-tipuan pengikut-pengikut Paulus itu, ya kan? Tadi ada tertarik, tadi saya pernah bercerita dengan Julius, apa nama orang dari timur sana, dari Sorong, dari Papua dia bilang. Aku kasih ilustrasi sederhana sedikit dengan beliau tadi. Bagaimana kata aku bilang, kalau kau punya orang tua perempuan atau isteri kau lah, aku bilang kan, atau anak perempuan kau minta tolong dengan siapa lah, dengan laki-laki lah, aku bilang kan. Lalu bukan tolong malah dibilang dia anjing. Gimana kau tu? Kalau aku tunggu waktu, kalau ketemu langsung aku tebas kepalanya, kata orang. Berarti fitrah dia tu sama dengan aku bilang, sama. Apapun dibilang itu tetap kita marah kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun sahabat berada, alhamdulillahirabbil-alamin. Sekarang di kota Makassar sedikit lagi buka puasa. Jadi kita tutup konten ini ya sahabat. InsyaAllah habis tarawih nanti kita akan jumpa lagi ya, untuk kemudian kembali memberikan materi-materi yang terkait dengan bahasan apologet. Oke, ini kita tutup dulu ya teman-teman sekalian. Nanti kita lanjut lagi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.